Siap. Kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Iya, Itu betul. Yesus sendiri yang bicara. Betul, betul. Jadi sekarang diputuskan dulu siapa yang berkehendak, berkuasa, Bunda Maria itu mengandung siapa. Ini dulu kita mau sebut nama satu dulu. Seperti Ustaz Tata menjawab Allah gitu loh. Nah, ini siapa? Itu loh. Oke, sebelumnya saya sapa dulu yang ini apa yang ngetik-ngetik vanilla latte. Ya, cuekin aja lah yang ngetik lah. Salam. Kenapa? Iya, jadi biar Ustaz Tata nganggur loh. Ini menyangga siapa dulu baru kembali ke Ustaz Tata. Baru kita sorbitkan gitu loh. Ini tuh saya tuh berdebat dengan Ustaz Tahta atau Handi. Open cam lah Ustaz. Enggak, ini saya moderator. Enggak, bukan ini posisinya apakah dia sebagai apa nih? Posisi bingung karena ada host juga sebagai moderator. Jadi saya mengembalikan ke topik. Gitu loh ya. Ya biar aja Ustaz Tahna nanti yang menanggapi gitu loh. Kalau enggak saya dengan Bang Handi yang debat gitu. Jadi enak saya nyerang Bang Handi bisa nanti. Ya kalau saya ini aja. Bang Handi sebentar ya. Aduh, ya udahlah. Sebentar yang lain biar naik dulu, saya ke dapur dulu. Tapi jangan diturunin dulu ya. Saya nggak akan turun dulu sebentar ya. Saya mau di dapur ya. Lanjut Maksudnya? Ya udah, saya mau di dapur. Oke. Oh, ya siap. Jadi kembali lagi bahwa kemanusiaan Yesus itu sementara. Karena dia kan hidup sementara di dunia ini gitu. Dari mana kita tahu dia sementara? Ya jelas, Yahya sendiri bilang kepada masyarakat saat itu, Yesus ini tuh sudah ada sebelum saya gitu. Padahal Yahya itu 6 bulan lebih dahulu lahir daripada Yesus. Tapi dia bilang, saya nggak layak buka tali sepatu dia gitu kan. Karena dia maha besar sebetulnya, saya nggak layak untuk dia gitu. Oke, jadi dari sini belum lagi perkataan-perkataan Yesus. Yesus bilang, saya sudah ada sebelum Abraham. Saya gini ini dan jadi artinya dia itu ilahi gitu kan. Ilahi itu dia memiliki umur yang tak terbatas kan gitu. Oh, jadi Anda kemanusiaannya itu hanya sementara saja. Jadi Anda mau mengatakan kehendak Yesus yang berkuasa atas hamilnya Bunda Maria begitu? Saya rasa itu saya nggak mengatakan itu ya, tapi inti yang saya bicarakan bahwa Yesus datang itu tuh sudah sudah direncanakan, nah gitu, sudah direncanakan sejauh-jauhnya. Jadi kalau teman-teman baca di Kejadian 3:15, ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan pun sudah menyampaikan ini kepada iblis itu. Yesus bahwa ini, bang, Yesus akan datang. Yesus berencana atau Yesus ini berencana atau direncanakan? Sudah direncanakan sejak awal, bro. Oh, berarti bukan berencana ya? Oke. Yesus bukan berencana, tapi direncanakan, betul? Bahkan mohon maaf ini Tuan Guru sekalian, saya mencela dulu sedikit ini, izin. Ini ada Kristen yang mau naik ya. Ini nota Kristen atau Muslim, nota mingguan atau Jumatan? Nota, ini maksudnya biar seimbang, takutnya nanti kan nggak seimbang kan? Betul. Muslim 2 lawan 2 ada. Iya, maksudnya begitu kira-kira. Bagaimana, ada teman-teman Kristen yang mau naik? Ini nota siapa nih, request ya? Oh iya, juga ini ada typing Marco Sadam Jota Open Camp. Saya pengikutnya belum 1000 teman-teman. Jadi tolong di follow lah supaya nanti kapan-kapan kalau udah 1000 saya bisa open cam ya teman-teman ya. Nggak perlu open cam lah, yang penting suara bagus kok. Apa ini sih? Enggak, ini kan mod ini aja supaya sabar ya sebelum ini saya buka dulu ini dulu sebentar. Sabar ya. Saya di dapur nanti. Oke, monggo. Follow saya ya yang ini ya akunnya. Lanjut. Siap. Ini kembali ke topik lagi deh gitu. Silakan Ustaz. Jadi ini topiknya mau kemana ini? Ya. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa itu memang sebetulnya manusia itu sebenarnya kelaknya harus melalui Yesus gitu. Nah, gini ya. Ketika Tuhan menciptakan buah yang dilarang itu kan, Adam itu kan dilarang untuk memakan kan? Benar nggak? Ada buah yang dilarang kan, pohon yang ini, pohon pengetahuan dan kehidupan nggak boleh dimakan. Nah, kalau nggak boleh dimakan, buat apa diciptakan? Untuk siapa kan? Pohon itu kan tentu diciptakan untuk manusia untuk dimakan, apalagi ada buahnya kan. Tetapi belum saatnya, gitu loh. Oke. Kapan saatnya akan tiba? Ya kan, begitu kan, melalui proses. Nah, memang pada akhirannya kalau teman-teman baca di Kitab Wahyu pun disitulah dijawab siapa yang berhak memakan pohon itu. Itu ada kalau Anda. Nah, orang yang
melalui Yesus lagi kembali. Gimana? Di dalam Wahyu melalui Yesus. 7:14. Berarti Adam belum melalui Yesus ya? Ya kan udah kan ini kan gini. Itu kan dilanggar perintah itu, ya kan? Nah, tetapi ketika perintah itu pun dilanggar, siapakah yang berhak memakan buah itu? Pertanyaannya, siapa? Yes, manusia yang beriman kepada Yesus. Sedangkan Yesus itu harus ada karena penebusan dosa maut. Nah itu makanya sebelum penebusan dosa itu pun itu sudah dirancang demikian, harus melalui Yesus gitu. Oh, skenario. Iya, tapi ternyata ketika iblis mau menghancurkan skenario itu ya tetap solusinya harus melalui itu. Makanya Kejadian 3:15 katakan bahwa kelak akan datang seorang pelepas, pembebas. Tapi pembebas ini juga harus mati karena kakinya kan dipatuk ular. Kejadian 3:15, Bang. Jangan bingung, Bang Neplos, buka aja Kejadian 3:15 kalau nggak percaya. Jangan dianggurin Ustaz Tata. Percaya. Ustaz Tata. Ustaz Tata. Gini, Nabi Isa alaihissalam itu, ini kita dengerin kalau Muslim menjawab ya. Nabi Isa alaihissalam itu perencana atau direncanakan, pencipta atau diciptakan? Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Ya jelas itu diciptakan. Karena dalam Islam itu kan jelas ada kholik, ada makhluk. Kholik itu pencipta, makhluk diciptakan. Jadi sesuatu selain Allah diciptakan. Tahta awalnya tidak ada, lalu lahir. Ya makhluk. Berarti diciptakan. Semuanya selain Allah itu diciptakan, yang muncul dari tidak ada menjadi ada. Ya, gitu dah ya. Jadi yang keluar dari rahim perempuan itu diciptakan ya Ustaz? Iya, mau apapun pokoknya makhluk itu sesuatu selain Allah, apapun itu. Kalau sekiranya ada yang mengatakan yang keluar dari rahim seorang perempuan itu adalah bagian dari pencipta, bagaimana itu Pak Ustaz? Ya kalau ada dalilnya silakan, tapi kalau enggak ya. Karena memang kalau dalam Islam itu dia diciptakan dengan cara apa? Dia diciptakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dengan kalimat. Makanya di ayat yang lain, aku menciptakan Isa ini tanpa ayah, kata Allah. Sebagaimana aku menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, Hawa tanpa ibu, Isa tanpa ayah, tahta dari ayah dan ibu. Walina ja'alahu ayatan linnas, sebagai tanda bahwa aku kuasa menciptakan manusia. Berbeda-beda. Ada yang tanpa ayah, ada yang tanpa ibu, ada yang tanpa ayah dan ibu, bahkan dari ayah dan ibu. Menandakan Allah itu kuasa gitu loh. Ya ciptaan semuanya. Silakan. Iya, jadi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta. Berikut isinya, silakan Bang Jose. Iya, bagus. Jadi, tapi menariknya ya Bang ya, menariknya ya di kami orang Kristen ya. Kami itu kalau berdoa itu, misalnya kita melakukan mujizat lah ya, atau kita mau menyembuhkan orang atau lain nih, kita tuh nggak nyebut nama demi nama Allah gitu atau demi nama Bapa, nggak gitu loh. Kita melalui nama Yesus loh bro. Jadi artinya gimana ya, nama Yesus itu kan sangat enggak bro, jangan dimasukkan analogi seperti itu. Kenapa? Banyak juga praktisi-praktisi atas nama pohon besar, demi nama pohon besar hilanglah roh-roh jahat, hilang juga bro roh jahatnya. Itu urusan mereka. Maksud saya ini ajaran agama kami. Itu silakan urusan mereka, nggak masalah. Maksud saya gini, kan kalau teman-teman baik Unitarian, baik Islam, baik yang lain kan bilang Yesus itu kan hanya jalan ya kepada Bapa lah, atau kepada Allah lah, atau kepada Elohim atau Yahweh atau apa dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi dalam prakteknya itu nggak ada yang ngusir setan itu dalam nama Elohim, dalam nama Allah, nggak ada. Kalau di kami nggak begitu, di dalam nama Yesus gitu dulu. Itu menunjukkan kekuasaannya dia gitu. Kalau dia nama Yesus saja sudah berkuasa, ya udah cukup lah bagi kami gitu loh. Gak usah kita cari-cari yang lain lagi, ya kan? Jadi kalau Anda bilang Yesus itu hanya ciptaan lah, tapi kenapa namanya begitu berkuasa? Kalau Yesus dan dalam nama Yesus, kalau sebelum ada Islam saya ngomong kembali lagi, bangsa-bangsa sudah dipersatukan di dalam nama Yesus kan, itu bangsa Romawi lah, bangsa Ethiopia dan lain sebagainya kan. Ini kita ngomong sebelum Islam ya. Mereka sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan gitu loh. Sudah kita dipersatukan menjadi sebuah kesatuan gitu. Jadi ya gimana mau ngomong lagi gitu loh. Ya kan udah terbukti gitu loh bahwa ketuhanannya itu melalui namanya pun sangat sanggup melakukan perkara yang besar. Gitu bro.
Ya bro. Oke silakan Ustaz. Oke, saya jelaskan. Tapi sorry, saya berkeringat saya nih. Teman-teman, kalau ada yang Kristen mau masuk, dari tadi juga saya mau pamit karena memang saya ada perlu. Jadi biarlah ada teman-teman yang Muslim yang Kristen yang lain boleh naik ya, teman-teman. Waduh. Ya next time lah, next time. Belum ada selesai loh ini, belum panas. Kita ada pelayanan juga di dunia nyata, juga ada pelayanan di dunia maya juga ada pelayanan. Siap. Silakan. Oke, makasih. Oke. Iya. Saya jelaskan ya, biar anu. Jadi siap Malik. Kalau masalah doa ya. Dulu waktu gimana saya udah di dapur ini. Gimana lanjut. Oke. Jadi gini. Ya, dulu Amr bin Lu'ay ini pergi ke Irak, ke Sam. Di sana ada penyembah berhala. Lalu ditanya, "Kenapa kalian menyembah berhala?" Lalu orang-orang di sana gini, "Kami kalau berdoa selalu dikabulkan." Akhirnya Amr bin Lu'ay ini percaya, dibawa berhala itu ke Ka'bah. Lalu orang-orang percaya. Akhirnya mereka membuat berhala yang banyak. Awalnya penyembahan berhala di Ka'bah itu gara-gara Amr bin Lu'ay. Karena ada penduduk di Syam, kalau berdoa pakai nama berhala ini dikabulkan. Apakah berarti berhala ini Tuhan? Ya, tidak. Ternyata saya cari dalilnya dalam hadis. Ana inda doni abdibi. Saya mengikuti prasangkanya hambaku. Jadi orang itu kalau sudah keyakinan, kalau dia mau meminta ke pohon beringin, doa atas nama pohon beringin, dikabulkan. Tetap Allah yang ngabulkan itu. Karena dia punya keyakinan seperti itu. Karena Tuhan itu cuma satu. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih di dunia, juga Maha Penyayang di akhirat. Di dunia ini Allah itu kuasa. Kasih. Mau dia penyembah berhala, penyembah kuburan, penyembah gunung, lalu berdoa kepada gunung tersebut, dikabulkan oleh Allah. Karena Allah pengasih di dunia ini. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya kalau pakai nama Yesus dikabulkan, berarti Yesus Tuhan. Loh, orang yang tidak percaya ke Yesus berdoa memakai keyakinannya, dikabulkan juga. Siapa yang mengabulkan? Allah. Mana dalilnya? Ana inda doni abdibi. Gitu ya. Bang Fla, silakan. Oke, siap. Ini saya mau sapa dulu ini. Aduh, selamat datang Bang Indra Debater, Mualim Dewa, Mahadewa, Hakim Agung. Selamat siang. Assalamualaikum. Bang Indra. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam menjelang siang. Menjelang siang menuju pagi, hampir sore. Baginda wanita, saya kira cewek, ternyata cowok ya. Waduh, kalau ngedengar suara cewek kayaknya gimana ya? Iya, silakan. Ini cowok rasa sirsak ya? Wah, ini ada yang ngumpet ya satu ya ini. Rasa menggoda, Pak Yan, rasa menggoda. Iya. Ya itu ternyata itu nubuatan ya. Ada suaranya kok nggak ada ininya ya? Ada suaranya kok nggak ada. Lanjut Bang Indra. Saya di dapur ini. Dapurnya itu siapa? Dapurnya Neplos. Kok bisa begitu ya? Lanjut. Waduh. Bahaya nih kalau ada suara nggak ada wujudnya. Bisa dikultuskan ini nanti. Ilmu hitam. Aduh. Biasanya dikultuskan ini kalau ada suaranya nggak ada wujudnya. Iya. Takutnya disembah. Siapakah engkau Tuhan? Lanjutlah Malim. Kok bisa begitu ya? Aduh, sakti juga ternyata guys. Ya itu pernyataan dari Bang Juta tadi ya, itu menunjukkan nubuatan. Ternyata mereka berbunyi jat atas nama Yesus ya diusir mereka itu. Kalau misalkan kita bahas mengenai soal penyakit ya, ya orang ateis juga tanpa berdoa kepada Yesus, seperti Bang Tata bilang, tanpa berdoa kepada Allah, mereka diberikan yang namanya kesembuhan. Itulah betapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah itu ya. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada yang namanya satu penyakit ya, satu bakteri, di mana orang itu terkena yang namanya sebuah virus dan tidak bisa disembuhkan sama sekali. Lantas sahabat Nabi Musa alaihissalam waktu itu meminta bantuan kepada Nabi Musa. Ya Musa, minta kepada Tuhanmu agar penyakit ini segera diangkat dan disembuhkan orang itu. Bagaimanapun Nabi Musa berdoa kepada Allah, ternyata itu orang sama sekali tidak sembuh.
tidak sembuh. Lantas datang tiba-tiba orang kafir ya, orang kafir. Lantas datang kepada orang kafir datang dan memberikan air minum kepada orang yang sakit itu. Ternyata orang itu sembuh. Kan ini kan yang mengherankan. Ini adalah ujian. Pada saat itu Nabi Musa sempat protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa pada saat aku memohon kepadamu, ternyata orang itu tidak sembuh dan orang itu tidak beriman kepadamu? Kenapa dia bisa menyembuhkan? Ternyata itu perintah dari Allah kalau penyakit itu tidak diangkat sama Allah. Sampai Nabi Musa alaihissalam diberikan mujizat berbicara langsung dengan bakteri itu, virus itu, dan ternyata virus itu pun mengatakan Allah tidak mengizinkan aku keluar dari orang ini. Nah, dari cerita ini, dari cerita riwayat Nabi Musa ini, apakah kita masih mau beriman kepada Nabi Musa atau masih berpaling kepada Nabi Musa pada saat zaman Nabi Musa itu? Ternyata banyak sebagian orang yang melenceng dari ajaran Nabi Musa, mengikuti orang itu, dan banyak juga yang tetap mengikuti Nabi Musa. Ini adalah salah satu dari yang namanya ujian. Begitu kira-kira. Iya, zaman itu malah lebih hebat Bal'am malah. Bal'am itu Musa doa tidak dikabulkan, Bal'am malah dikabulkan melulu. Iya betul Bal'am, betul. Ya. Ini teman-teman Kristen nggak ada yang mau naik ya? Udah mulai punah. Kok nggak ada nih teman-teman Kristen yang mau naik? Kok bisa begitu ya? Silakan ya yang mau naik ya teman-teman Kristen ya. Belum berani kali Bang, belum berani. Ini belum ada mental. Iya, ini Bang. Papa Abu. Masa Papa Abu siapa sih? Papa Abu? Kayak dinosaurus. Punah Mualim. Udah ada ciri-ciri. Kayak dinosaurus. Iya. Papa Abu, Kristen atau Islam Papa Abu? Papa Abu. Mungkin dia seorang kapiten. Ya udahlah, lanjut Mualim, lanjut sekalian nunggu ini. Lanjutlah. Sembari menunggu Kristen. Ya, silakan Bang Indra. Di sini lagi hujan Dewa ini. Lagi hujan besar, ya kan? Terus ditambah ada angin ribut, tapi angin ributnya udah Dewa damain sih. Udah jadi angin sepoi-sepoi. Kayak Yesus di perahu dong. Soalnya Muslim nggak suka ribut-ribut ya. Ada angin ribut aja kami berusaha untuk mendamaikan. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan nih Ustadz-ustadzku. Bagaimana dengan DNA Yesus? Gitu. Ada Mama Uwi. Sehat selalu Mama DNA Uwi Yesus ya. aja. Pertanyaannya gini, siapa Justus? Ayo. Karena aku tahu siapa Justus. Dilanjut. Berdasarkan dari literasi atau apa? Kalau berdasarkan dari literasi itu anaknya Yesus. Kalaupun di Bible, anaknya siapa? Ayo. Anaknya Dan Yesus. dari Yesus yang dinamai Justus. Iya, anaknya Yesus kalau berdasarkan dari Ada literasi. itu. Nah, itu udah selesai. Coba aja. Ya, mereka nggak akan mengakui. Itu naikin tuh Lisa Maria naikin tuh. Lisa Mana? Maria, Bang Neplos. Lisa Maria, ini siapa? Mualaf, Siapa ini? Mualaf baru seminggu dia. Iya. Mualaf baru seminggu? Iya. Wah, luar biasa ini. Siapa? Oh iya, siap Tuan Guru ya. Saya naikkan ya. Sabar. Mana ini? Kok nggak kelihatan ini? Dia banyak ini. diserang ya. Dia banyak diserang sama umat sebelah sampai dikata-katakan yang Gak bisa tidak debat, jelas. gak usah debat, ngobrol. Ngobrol aja, nggak apa-apa. Kebetulan dia ini Ya. apa sih? Ini ya apa? Belum menikah. Dia belum menikah. Dewa menawarkan diri untuk menikahi, tapi dia tidak mau. Padahal Dewa kurang apa, Balisa? Kurang duit, iya. Dewa padahal iya kurang apa coba? Kurang duit, iya. Kurang ganteng, iya. Kurang apa lagi sih Dewa ini? Udah banyak kurang ini. Assalamualaikum Mbak Lisa. Ya sampai jadi host kami TikTok ya. Sekali-sekali aja. Waduh, mantap sekali ya. Ya silakan Mbak Lisa. Ada yang mau disampaikan nggak Mbak Lisa? Sama hakim-hakim agung di sini. Silakan. Nggak ada. Nggak ada. Mbak Lisa cerita aja kemarin dapat ancaman, dapat balah Dewa dapat Oh iya, ya. bener.
Screenshotnya Dewa dapat Balisa, dan itu fakta. Siapa orangnya itu? Dewa nggak usah nyebutin lah orangnya. Insya Allah. Siapa Bani Oten kah? Iya, siapa lagi atuh kalau bukan dia. Malah Dewa. Iya betul. Dewa kasihan ya sama Balisa ini. Sempat Balisa ini mengatakan saya mau keluar dari TikTok. Lantas Dewa bilang kepada yang menyampaikan itu, jangan keluar dari TikTok, tapi blokir semua Bani Edom, blokir semua, masuk ke room Muslim. Untuk apa? Untuk memperkuat yang namanya keyakinan. Itu, Mbak. Dewa doakan, moga-moga Mbak selalu istiqomah ya, Mbak ya. Dewa doakan, dan Dewa doakan juga moga Mbak jadi jodoh Dewa itu. Di surga nanti, Pak. Waduh. Mengerikan sekali. Udah kalah sastra Yesus dibuat ketua dewa ya. Iya, boleh diceritakan nggak Mbak Lisa? Balisa boleh nanya ya. Ini mungkin suara dari langit. Yang dikatakan Bang Dewa itu benar nggak, Balisa? Supaya apa ya? Memperjelas ya, jangan ada fitnah nanti ya. Boleh, silakan. Benar. Nah ini ya Iwan Villa yang di bawah. Jadi bagaimana mereka itu kalau ada yang mau alaf langsung nyerang pribadi. Gitu ya. Terima kasih Balisa atas ini ya. Silakan Bang Nevlos. Suara transcendence ya. Ada suara ya, tapi nggak ada wujudnya. Ini Nevlos ini cucunya Opung Pipo. Ya betul. Opung Pipo ponakannya Firaun. Ponakannya Firaun. Bisa. Yang ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Saya ingin bertanya pada Anda, boleh Anda ceritakan kenapa? Saya minta semua diam. Saya ingin bertanya kepada Anda. Menurut Anda capek gue ngedengernya suaranya. Ya silakan Mbak Lisa, boleh nggak diceritain itu kenapa bisa pada akhirnya memilih untuk memeluk agama Islam? Sedikit saja spoiler, sedikit saja. Saya soalnya baru tahu ini kabarnya. Coba boleh tidak? Saya tahu. Sedikit saja, sembari menunggu Bani Oten. Silakan Mbak Lisa. Dekat masjid. Teman Lisa juga banyak yang Muslim. Jadi setiap azan itu, setiap malam dengar azan, setiap hari dengar azan. Suara apa juga itu? Salawatan itu namanya. Pastinya ada. Terus puncaknya kapan? Ketika Mbak Lisa itu akhirnya meyakini bahwa Islam itu agama yang benar. Silakan. Penasaran? Bukan puncak maksudnya Bang Neplos, bukan. Maksudnya klimaksnya gitu. Waduh bahasa ini. Waduh bahasa ilahi. Klimaks, astagfirullah. Iya, maksud itu klimaks. Apa itu? Iya. Iya. Finalnya seperti apa itu? Kenapa akhirnya yakin sekali bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar begitu? Kenapa itu? Kenapa memilih untuk berhenti menyembah makhluk hidup? Kenapa? Gara-gara Mbak Lisa? Bosan itu aja. Bosan? Maksudnya bosannya gimana itu? Itu Edi Bon Jovi. Senengan lihat Muslim yang pergi ke masjid daripada ke gereja nyanyi sama itu nyanyi. Nanti kalau kita nanya itu tentang ketenannya itu cukup imani katanya. Tuh nggak boleh banyak tanya gitu. Masya Allah. Waduh luar biasa ya. Imani. Luar biasa. Oke lah kalau begitu aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Gimana? Betul. Gini, Mbak Lisa pernah nggak nanya sama pendeta apa gitu yang dibingungin Mbak Lisa? Pernah. Salah satunya apa? Coba.
Coba kemarin saya yang ditanya. Ini benar mandi biarkan Lisa yang. Silakan Mbak Lisa. Aku nanya, kenapa babi itu haram? Bukan ya? Mbak Lisa suaranya kecil. Gedein apa ya Mbak Lisa? Gedein dong. Udah? Ya udah. Nah, lanjut. Udah. Teman-teman Kristen yang mau naik sabar ya. Sabar. Ini kami mau mendengar kesaksian dulu. Silakan Mbak Lisa. Tanya sama pendeta, kenapa Tuhan Yesus mati? Kalau Tuhan Yesus mati, lalu siapa yang ngurus ini dunia ini, bumi ini seisinya, seperti gitu kan? Oh, gitu ya. Terus jawabannya pendeta gimana? Jawabannya pasti gini, Tuhan Yesus itu nggak mati, cuman cuti 3 hari aja, betul ya? Jangan ditambahin. Oke. Mbak Lisa aja yang jawab. Oh ya, silakan Mbak Lisa. Bang Karno kadang-kadang Iya. Hormonnya ini loh. Silakan Mbak Lisa. Silakan Mbak Lisa, apa jawaban Pak Pendeta setelah Mbak Lisa? Tafadol. Kan itu dicukup imani, jangan banyak bertanya. Oh, baca Bible, tapi saya nggak pernah baca Bible. Waduh. Baca ini nggak pernah saya. Itu tanya tuh sama mama tuh tentang ketuhanan Yesus, sampai saya ditampar pipi kiri pipi kanan sama mama papa, sakit pipiku. Iya. Oke, lanjut yang lain monggo. Aku di dapur lagi. Sampai ditampar itu. Cuman masa sih bertanya aja ditampar? Cuman kata pastor, Yesus itu adalah apa? Yesus Bapa Firman menyatu dalam diri Yesus. Siapa yang mengikuti Yesus, dosa-dosanya akan dihapus. Semua umat manusia akan masuk surga gitu. Kalau mengikuti jalan Yesus itu. Gua curiga kalau pendetanya ada dewa. Iya, ini Tuan Guru, ada yang mau naik, ini namanya si Edi Bon Jovi. Tadi dia juga bilang bahwa Mbak Nisa ini Islam katanya dari awal 100% katanya. Gimana nih Tuan Guru? Mau digiling? Atau gimana? Enggak usah. Mau digiling? Enggak usah dulu. Enggak usah dulu. Siap Anda sambil atau Anda insyaallah. Khair insyaallah. Ini aja Mbak Lisa. Nama Mbak Lisa Maria hendaknya diganti aja. Diganti, jangan Maria lagi gitu kan. Jangan Lisa lagi. Lisa Mahadewa gitu. Kalau mau gunakan nama sesuai dengan Islam. Tapi yang bagus lagi, gimana kalau Nyonya Dewa? Kayaknya bagus deh itu. Aku lu perak wah kayak beras kantor. Kalau nggak salah ini Mbak Lisa ini pernah udah diganti namanya. Jadi Maria ini ditambah M, Mariam. Itu kan. Ujung-ujungnya. Perak bener lagu lu, perak bener tuh. Lisa Mariam, istri Dewa gitu atau Dewa gimana? Tapi Pak, begini, izin. Kemarin saya dengar Mbak Lisa di roomnya Bang Nandar kan, dia tuh pertama itu berdiskusi loh, nanya terus dikasih tahu mengenai Yesus. Ini dia sanggah terus loh. Pokoknya Yesus Tuhan deh gitu loh. Tapi kok bisa berubah drastis ya Mbak Lisa? Kenapa? Hidayah. Itu gara-gara Bang Nandar bacain doa pertama itu, doa apa itu? Tersentuh, merinding doanya. Gitu. Ya itu. Tuhan, mari kita berdoa bersama. Semoga Tuhannya Yesus Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan itu ya? Bukan yang gini ya? Saudara-saudara yang terkasih. Itu kan? Enggak. Yang mana? Yang mana nih? Tapi Mbak Lisa ingat janji tadi ya, nanti habis maghrib apa habis sholat isya nanti malam. Apa itu? Yang di WA tadi itu.
Apa itu? Kang udah WA jadwalin kapan? Habis maghrib apa habis isya? Kawin hari. Saya baca tapi nggak masuk. Orang habis maghrib kawin hari saya. Orang Balisa ada di Lombok, Wak. Oh gitu jauh. Ini Indra turun. Tapi memang pada saat itu sahadatnya di komalnya Bang Nandar ya, Balisa ya? Betul. Iya. Iya betul. Waktu itu memang Balisa sempat menangis juga di situ ya, merinding juga. Aduh. Edi Badai berisik. Ini kalau nggak salah mukanya Edi Melambai ini. Edi Melambai. Yeah. Halo, selamat siang Tuyul. Apa kabar Tuyul? Tuyul. Halo, Edi Bon Jovi. Edi ini guru segala guru loh. Yo. Mana? Di. Halo orang-orang suci. Ya, betul. Amin. Open cam. Ada yang masuk. Open cam dulu. Aku pengen hipnoterapi dulu sebentar sama Anda ini biar lurus. Aku belum dapat banyak, mungkin belum bisa buka ya. Belum bisa ya. Ya wes. Ya udah. Alhamdulillah ada yang masuk Islam ya. Alhamdulillah, saya senang banget. Iya. Senang saya, senang. Kenapa lu jadi senang? Apa urusannya apa lu? Senang lah. Seluruh bumi ini masuk Islam juga saya senang. Biar saya sendirian, kan lega. Edi Badai ini tahu karena luasnya surganya Kristen cuma 14.000 kilometer persegi, betul ya dia? Gini, enggak. Kalau saya itu levelnya sudah mikir surga. Gue levelnya udah nggak mikir surga. Yang mikir surga itu urusannya orang agama. Nah itu mereka lagi gagasan tuh. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, gas-gasan tuh. Nah Buddha nggak begitu sih, Hindu nggak begitu. Kalau Edi ini sudah nggak mikirin surga, tapi dia sudah memikirin neraka abadi di sana ya. Begini. Loh, kalau saya neraka kan bareng dengan kalian. Aku ya mau juga karena ingin bersahati dengan Anda. Enggak lah. Terutama yang di Selebes tuh, sahabat gua. Kurang ajar lu. Tapi ini pernyataannya banyak yang luar biasa ya Edi Badai ini ya. Keren berbohong semua ini. Ya, sampai dia mengatakan pemain utama. Enggak, yang lucu itu begini loh. Bang Edi, yang lucu itu kemarin Abang bilang seperti ini. Tuhan itu bisa jadi apa saja untuk menyelamatkan manusia. Dia bisa menjadi manusia. Balisa, tutup kuping bisa nggak sebentar? Balisa, tutup kuping ya. Udah. Iwan Pilah tutup kuping ya. Tutup kuping ya bagi yang belum cukup umur. Kalau dia ingin menjadi manusia, dia bisa menjadi manusia. Bahkan Yesus juga bisa jadi kontol katanya. Ya kan betul. Tapi iya. Tapi anehnya Tuhan itu nggak bisa turun ke goa. Iya nggak? Tuhan. Gue nanya itu nih. Gue lagi live. Bagi gue pernyataan yang bagus. Gue live dulu. Bukan lagi live itu. Bukan. Enggak. Memang ada. Bukan. Memang benar itu narasi dia bahwa mengatakan Yesus bisa berubah jadi titit maksudnya. Memang benar itu. Jangan. Gue skip. Jangan. Nanti nggak boleh. Gak boleh. Betul. Tuhan bisa apa saja, yang nggak bisa turun ke goa, takut karena gelap. Lalu dia kirim Jibril. Tapi jadi Tuhan nggak kirim Jibril. Iya. Tapi berubah jadi iya. Jangan saling ngejek. Nah, siapa duluan dong? Enggak, ini kan pernyataan dia, Bang Andi. Dewa kan nggak fitnah di sini. Ini loh Dewa. Begini Dewa, saya itu kalau menjelaskan seterang-terangnya. Kalau Tuhan bisa jadi apa saja. Tapi kalau Tuhan tidak bisa masuk ke goa, takut. Iya. Ngirim orang gitu. Iya, Tuhan tidak mungkin masuk ke goa. Tetapi Tuhan itu keluar dari gua sempit. Kan begitu. Betul nggak? Iya. Tuhan keluar dari gua sempit. Tuhan yang asli takut ke gua gelap. Ya, Tuhan takut ya. Luar biasa ya dia. Kalau dia gentleman, dia turun ke goa, bukan Jibril. Jadi sama-sama nih levelnya. 1-0. 1 sama. Betul. Sama-sama.
Jadi dia ke gua besar, dia tidak berani, tetapi dia nongol di gua sempit gitu ya. Betul. Di gua sempitnya Bunda Maria ya. Berani, Allah ke gua besar gak berani, tapi berani Allah muncul dari gua sempit. Memek. Luar biasa. Astagfirullahaladzim. Itu betul. Lanjut. Nggak berani gua udah. Ya makanya. Kalau saya Udah orang sakit jiwa nih. Ini memang bermasalah. Makanya aku bilang yang di melambai. Itulah yang melambai. Betul. Udah saya turunin. Nggak masuk akal itu udah gangguan jiwa itu. Tuan Guru. Enggak, tapi begini ya, Bang Andi, Ivan Pilah yang ada di sini semua, Dewa tidak pernah yang namanya memfitnah. Tetapi ini adalah pernyataan menohok dari dia yang mengatakan seperti itu. Betapa luar biasa ya. Tuhan mereka yang dianggap suci begitu dihinakan sampai bisa berubah menjadi itu, ya. Ini pernyataan dari dia, bukan pernyataan dari Dewa. Mohon maaf, Dewa tidak pernah fitnah-fitnah dalam hal ini. Silakan. Aduh. Siap. Betul. Assalamualaikum, Walim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Siap. Itu Saturnnya. Oh, siap. Terima kasih ya Mbak Lisa ya. Sharing-sharingnya. Semoga istiqomah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Itu si Frodo naikin aja tuh. Siapa? Frodo Bagins. Bukan, yang request di sini itu cuma 4 orang. Ada Mu'alaf Musa, Honorius, Felson Victor, sama Papa Abu. Nah ini yang Kristen yang mana nih? Honorius itu baru mu'alaf 2 hari. Namanya Abdullah Honorius sekarang. Ya, Honorius tuh. Terus baru mu'alaf 2 hari. 2 hari. Mau dinaikin? Tuan Guru? Boleh. Sambil nanya-nanya aja, monggo. Siap. Nah, sekalian kemarin ada pertanyaan dari dia, insya Allah Dewa jawab. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara baruku. Siap. Iya. Kemarin begini ya, singkat aja. Kemarin itu Mas Hono sempat mengatakan kepada Dewa, apakah seorang mu'alaf itu boleh mensahadatkan adiknya langsung? Boleh. Iya. Dewa katakan ya, boleh. Suaranya noise ya? Mau apa? Saudaraku? Honorius? Iya. Betul apa saya boleh. Tadi alhamdulillah baru sekali baru masuk Muslim. Pertama kali masuk Istiqlal, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, saya tahu. Ini saudaraku ini yang kemarin itu kalau nggak salah berangkat ya dari satu kota-kota yang lain ya. Ke Jakarta. Ke Jakarta, ya betul. Alhamdulillah. Ya. Yang sudah dijemput bukan sama teman-teman Muslim yang lain? Betul. Sudah. Sudah ketemu sama Opung Ramli belum, Pak Honorius? Belum. Ini saya mau tanya, cuma di sini mungkin ada orang non Muslim kah? Oh, tidak ada di bawah, ada di bawah. Nyimak. Ya, silakan saudaraku. Saya sampaikan ke non Muslim. Ternyata ajaran kasih suka berbohong ya. Maaf banget, 1000 maaf. Misalkan tidak ada kerjaan, seharusnya ngomong nggak apa-apa. Saya nggak bakal ngerepotin. Terima kasih banget. Kenapa pas sudah sampai di sini bilang nggak ada kerjaan, dengar saya mu'alaf gitu. Terima kasih banget sudah temui saya lah, intinya itu. Terima kasih. Kenapa saya memilih? Karena apa? Intolerannya bagus. Dari hati nurani aku pribadi sendiri lebih nyaman, lebih adem, benar-benar dalam kelurusan, bukan menyesatkan. Alhamdulillah. Insyaallah. Intinya Anda ditipu dari orang yang di Kemayoran itu gitu ya, yang menjanjikan pekerjaan gitu. Iya, tapi ya nggak apa-apa. Alhamdulillah di sekeliling aku banyak orang baik-baik kok. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Ya itu kan kemarin Opung Rambe itu kan sudah menjanjikan, datangnya aja Opung Rambe. Ya, insya Allah nantilah berkunjung. Bang Andi, ini Bang Andi kan di Jakarta nih, tolong nih Bang Andi. Ya hubungi HP saya dong. Ya itu di DM aja ke ini Bang Honorius, ke Bang Andi, Bang Honorius.
Masya Allah. Nomor saya ada di Andi Selebes Channel. Anda lihat langsung situ, buka YouTube sejenak. Andi Selebes Channel. Nomor saya ada di situ gitu loh. Iya, iya. Hubungi saya Bang ya. Saya di dekat kok Kemayoran dengan saya ini. Dekat. Oke. Sekarang saya di ini di sawah apa ya? Ini namanya sawah besar. Sawah besar. Sawah besar. Iya. Dekat kok dari saya, dekat. Iya. Insya Allah Bang Bang Honorius, saya juga dulu waktu itu memang pasti akan ada cobaan yang luar biasa sekali dari Allah. Ternyata itu bentuk menguji apakah memang benar-benar iman itu datang dari hati atau mungkin datang dari yang lain, kan begitu kan? Jadi kalau untuk soal peluang, mudah-mudahan nanti para tuan guru hakim-hakim agung di sini mungkin pasti banyak kita dari teman-teman Muslim. Kalau bicara soal peluang, kan begitu kan? Berkaitan dengan ya apapun itulah. Ya insya Allah kalau ukhuwah Islam ini memang luar biasa sekali, supportnya itu memang luar biasa sekali, kan begitu. Termasuk saya juga, kan begitu kan. Saya juga kemarin meminta petunjuk dari saudara-saudara Muslim yang lain dan luar biasa, alhamdulillah sekali. Sekarang ya wah saya bersyukur sekali lah pokoknya. Memang kalau di awal-awal itu seperti kita itu kok terkutuk sekali ya. Ya mulai dari ujian dari sini, dari sana, dari sini, dari sana, yang akhirnya ternyata itu bentuk cara Allah menguji apakah syahadat itu memang betul-betul datang dari hati atau bukan, kan begitu ya. Jadi mudah-mudahan lah, ini saya senang sekali saya ternyata ada yang satu sekte ya. Waduh, masya Allah. Bang. Ya. Bang Leples. Silakan Molim, silakan. Iya, saya mau kasih nomorku, Bang, kalau mau sharing hari ini juga bisa, malam juga bisa. Anda cari nomor saya di, bukan promosi channel ya. Anda Selebes Channel di YouTube itu ada nomor saya. Langsung WA ke saya, abang di mana saya samperin atau abang samperin saya. Kita bisa diskusi apapun keluhannya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Molim Andi. Sebutkan saja nomor Bang Andi. Terima kasih banyak, Molim. Cara nyebutkannya jangan langsung, tapi misalnya 08 ditambah 0 sekian ditambah sekian tambah sekian gitu, aman kok. Saya udah berapa kali mempraktekkan. Nanti di spam Molim sama bani-bani OTN yang di bawah. Takutnya nanti kalau diucapkan di sini kan di spam nanti WA-nya. Jadi lewat kayak kita ini udah nggak mempan kayak gitu tuh. Iya. Alhamdulillah. Iyalah. Mudah-mudahan disupport ya Molim Handi ya. Ya Molim ya. Silakan itu mau ngomong, silakan Honorius. Silakan saudaraku. Bagi yang non muslim maaf, bukan banyak yang DM, bukannya saya nggak mau debat. Saya alhamdulillah sudah mempelajari. Intinya saya pada pedoman di surat Yunus 40 sampai 41 itu aja udah. Intinya saya alhamdulillah. Allahu akbar. Meskipun yang saya pasti belum bisa baca Al-Qur'annya, siapa saudaraku pelajari Islam sedalam mungkin ya, insya Allah tetap saya pelajari, bagi minta doanya juga biar bapak saya, ibu saya juga, adik saya kan udah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Surah Yunus ayat berapa tadi Bang? 41. Wa in kasabuka fakulli amali walakum amalakum antum. Itu Pak deh. Dan jika mereka tetap mendustakan bukan fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma amalu wa anna bari'um mimma ta'malun. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Gini aja, Pak Sugih, kan saya lagi di dapur nih. Sebutin nomornya Bang Handi, boleh enggak? Boleh, tapi ditambah. Ya, aku I know. Sebutin boleh, aja. Bang? Boleh. Ya, yang mana Bang? Nomor yang ujungnya aja ujungnya. Yang 99 ujungnya. Oke. Boleh ya. Pak Honorius sudah siap itu dengan pulpennya? Saya lagi bicara ya. Itu iya. Di DM aja, di DM aja nggak apa-apa. Oke, nanti di DM lah, di DM. Iya, di DM aja saya kira. Pak Honorius ya. Betul. Iya. Dan ini mengenai soal pertanyaan beliau yang mengatakan bolehkah seorang mualaf itu mensahadatkan? Boleh, asal bacaannya itu lancar. Di mana? Apakah ada riwayatnya? Ada. Riwayatnya ada.
ketika Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad terbaik itu, Abu Bakar itu. Abu Bakar siang dia bersahadat, malamnya dia mensahadatkan langsung kawannya 9 orang. Allahu Akbar. Boleh. Akbar. Betul. Boleh. Itu ya. Jadi nggak usah Dewa sampai ini nih, sampai merinding nih sama Bang Honorius. Betul. Terima kasih Bang Fredo ya. Terima kasih atas dukungannya kepada Bang Honorius dan semuanya, Bunda Enika, semuanya yang sudah mendukung Bang Honorius. Dewa doakan antum adalah kekasihnya Allah. Ya, dalam mendukung kami. Ini aku mau nyampaikan, barangkali ada di bawah. Maaf, saya nggak bisa debat. Intinya saya nggak mau saya masuk mu'alaf bukan karena mau nyari apa-apa, nggak mau debat. Intinya pedoman saya di surat Yunus 41 sampai 42. Udah itu aja. Kalau mau debat hadapi saya, Sugi Kristologi, diabaikan saja dulu. Berjalan. Betul. Saya juga begitu. Saya layani. Ya, jadi diabaikan saja dulu Bang Honorius. Saya juga dulu waktu itu langsung vakum 6 bulan saya dari Zoom. Jadi memang belajar dulu yang penting. Jangan berdialog dulu, jangan berdebat dulu. Memang saya itu dan betul. Insya Allah saya nggak mau berdebatkan masalah keyakinan, itu sudah macam yang perlu diperdebatkan itu yang Islam dari lahir, bukan dari mu'alaf yang itu yang harus betul. Masalahnya siap. Makanya saya sok pinter, orang mu'alaf itu sok pinter, sudah belajar dari dua itu. Enggak, cuma lucu saja. Dari pun tertulis selalu menyuruh sembahlah Allah gitu. Hanya saja ucapannya salah. Allah yang diucapkan. Sebenarnya nggak ada yang salah kata perkataan Allah, karena itu linguistik ya. Jadi beberapa tempat pun ada yang bilang Allah. Itu ya Noris ya. Iya, gitu. Intinya kita sama-sama berjuang di sini, Bang Honorius. Semuanya umat Muslim sedang memperjuangkan agamanya, keyakinannya, kan begitu. Jadi insya Allah nanti ya mudah-mudahan memang kita semua berharap ya diterimalah di surga Allah Ta'ala, kan begitu. Itu kan harapan kita bersama, ya kan? Siapapun itu. Bahkan bentuk perjuangan itu bukan hanya debat, bukan hanya berdakwah, banyak sekali bentuk perjuangan. Beribadah juga bentuk perjuangan. Sebagaimana misalnya para viewer ini selalu mendukung, ya, misalnya memberikan semangat, itu kan bentuk perjuangan juga. Jadi perjuangan itu tidak harus lewat debat, tidak. Begitu, itu pilihan saja, kan begitu. Hanya mencari ridho aja, ridho Allah Ta'ala. Ya, terima kasihlah Bang Honorius. Ini ada permintaan dari teman-teman di bawah dan Tuan Guru sekalian. Itu katanya ada yang mau naik, namanya Rambi. Bagaimana itu, Tuan Guru? Opung itu. Opung. Naikin aja, enggak apa-apa. Iya, Dewa yang turun enggak apa-apa. Saya turun dari tadi saya. Bang Andi jangan. Tidak. Saya turun. Udah Dewa yang turun. Jangan, Dewa yang turun, enggak apa-apa. Tata jangan. Ini udah ya. Ini juga saya mau menyampaikan, ada yang ngomong kamu dari Katolik mana? Saya Gereja Santa Maria Asunta Gamping Gaminta Pastoran Katolik Gamping Sleman. Kalau pengen lebih jelas lagi, di situ setiap minggu bapak saya pelayanan di situ. Nah, ditantang tuh ya, ditantang tuh. Kalau mau datang silahkan. Kalau tidak percaya, silahkan datang. Santa Maria Asunta Gamping ya. Sekalian barangkali kalau mau ketemu orang tua saya, silakan. Kenapa anaknya mu'alaf, silakan tanyakan aja langsung tuh bapak saya. Romo si Frodo settingan. Emang lu bulu. Cuma tuh manu bulu. Itu gaya gravitasi itu adalah tarik menarik setan. Oh ya. Siap. Ini juga nih, ada juga sahabat kita yang mualaf. Itu kebetulan Tuan Guru Bang Riko itu katanya mau ini dulu. Mau iklan bagaimana, Tuan Guru? Dewa izin pamit dulu. Dewa izin pamit. Terima kasih banyak Bang Honorius. Jaga diri ya. Iya. Itu Rambi itu opung naik. Siap. Beliau itu ketua Pradin Indonesia. Oh, ada Bapak Dewa lagi di bawah.
Ada Bapak Dewa. Oh iya. Waalaikumsalam. Iya, Wak. Biar apa? Biar menolong ini Bang Honorius, beliau kan di Jakarta tuh. Ya. Makanya Pak Kalau Honorius ada itu sesuatu kalau bisa masalah secepatnya. Silakan Bang Dewa, kalau mau turun biar diganti Opung Rambi dulu. Dewa terakhir dari Dewa, Bang Honorius. Dewa berapa kali ya mengatakan kepada para mualaf, Dewa tidak pernah yang namanya bosan untuk menyampaikan. Belajar kisah inspirasi dari sholat taraweh, itu aja. Sholat taraweh bukan dinilai siapa yang datang dari awal, siapa yang datang dari tengah-tengah. Tetapi siapa yang sanggup dari akhir, dialah pemenangnya. Bukan seperti seorang Mahadewa ataupun Ustadz Sugi yang jelas-jelas lahir dari keluarga muslim. Bukan seperti Bang Honorius yang datang di tengah-tengah. Tetapi apakah kita sanggup bertahan sampai akhir? Insya Allah itulah pemenangnya nanti. Insya Allah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Baik, Dewa izin pamit. Dewa di bawah aja. Dewa mantau di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Hakim Agungku. Izin dulu di sini juga. Sebentar. Izin juga di sini di bawah ada Pak Dwi Montero. Beliau adalah Pos Bakumadin, terafiliasi dengan DPP Peradin juga. Jadi Opung boleh naik lah. Saya ini ajudannya, asistennya Ketua Umum DPP Peradin Indonesia. Saya asistennya Opung Rambe. Jadi silakan bro hubungi HP saya. Lo apapun itu bantuan hukum kepada Anda. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada amanah dari teman-teman dan saudara-saudara muslim. Ya, untuk iklan sebentar saja. Silakan Pak Riko, silakan. Silakan Pak Riko. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko dari Bangka Belitung. Saya juga seorang mualaf yang sudah lama, tapi 2008 kami berjuang untuk mempertahankan hidup kami untuk berjualan abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, pastel mini abon ikan tenggiri, empek-empek sutra ikan tenggiri, cakian ikan tenggiri, dan otak-otak ikan tenggiri. Bagi saudara-saudaraku yang berminat mendukung usaha kami ini, silahkan follow kami terlebih dahulu, lalu DM dan WA kami untuk pemesanan. WA kami ada di bio ya. Terima kasih. Semua makanan ini halal dan insya Allah kami amanah. Sudah ada 30 orang di TikTok ini yang beli, termasuk Bang Zuma. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host dan semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya saudara-saudara. Ya, yang mau coba-coba cemilannya Pak Riko silahkan boleh langsung ya dipesan. Alhamdulillah. Gimana nih Tuan Guru? Mana Opung ini? Belum naik. Opung pos apa tadi? Pos Bakumadin. Iya, Pos Bakumadin kasih naik. Pradi ya. Siap. Ya Pak Riko boleh diganti dulu ya Pak Riko ya. Izin ya. Ya turunkan aja nggak apa-apa. Siap. Oke, terima kasih Pak Riko. Siap. Ini saya naikkan dulu ya. Oke. Betul. Iyalah. Assalamualaikum Opung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perintah Opung. Allahu Akbar. Para Ikhwan Pila netizen yang ada di Room Neplos. Oh siap Pung. Ini lagi kumpul semua. Kami juga lagi kumpul juga di sini nih. Ada Pak Heru, anak buah saya, anak buahnya ada kumpul di sini mendengar. Saya lihat Ananda Abdullah Honorius ada di room ini. Ananda sebenarnya sudah ditunggu-tunggu dari kemarin. Posisi Ananda tidak tahu jelas di mana, nomor HP pun tidak ada. Ingin komunikasi sulit untuk kita, jangan hanya di TikTok, di medsos ini. Kalau bisa Ananda tolong minta sama Pak Handi Celebes itu nomor HP saya. Ini saya di kantor kami ini membicarakan Ananda Abdullah Honorius. Artinya Ananda sudah mualaf, kita sudah angkat sebagai anak saya. Tapi kalau dengan hanya melalui medsos ini saya anggap itu tidak ada demikian. Apa salahnya? Atau di mana posisimu sesuai dengan pembicaraan kita beberapa malam yang lalu kita bertemu. Nah, tadi karena kita janji didengar oleh para netizen Ikhwan Pila dari beberapa room yang kita berbicara,
karena Ananda ingin mau datang ke Jakarta kita bersua, saya arahkan kita sholat Jumat berjamaah. Ternyata Ikhwan Pila jamaah JCC kurang lebih 30 orang menanti kita tadi di sana. Subhanallah. Ini bukan salah satu, masih ada di sini rekan bos saya senior advokat. Ini untuk diketahui. Jadi tidak ada tendensius hal-hal lain, semata-mata adalah akidah istiqomah. Nah, itu yang perlu saya tekankan. Termasuk beberapa mualaf juga menanti Ananda kehadirannya. Tapi kita putus komunikasi, kalau hanya di TikTok medsos begini rasanya kurang afdol. Demikian, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Terima kasih Tulang, siap Tulang. Yang ganteng sidunya. Amin Tulang. Lanjut. Siap ya. Ya alhamdulillah ya teman-teman muslim. Jadi memang kita ini para pejuang-pejuang ini, pejuang Islam ini insyaallah kita dapat dukungan juga dari Tulang ini ya. Aduh aku lupa lagi nama Tulang. Siapa nama Tulang? Rambe. Tulang Rambe. Lupa aku. Ya Tulang Rambe. Insyaallah ya. Jadi bagaimana ini Tuan Guru sekalian? Ini Oten gak ada yang naik ini. Ntar dulu izin dulu ya. Siap. Pos Bakum itu pos bantuan hukum Peradin gitu ya. Di seluruh kabupaten kota provinsi di Indonesia ada. Ya khusus teman-teman di Jakarta. Ya kalau ada keluhan tentang hukum ya silakan merapat. Termasuk Pak Abdullah Honorius ini gitu loh. Ditunggu-tunggu di kantor. Kalau bisa hubungi HP saya, nanti saya anterin ke kantor gitu loh. Itu sih Pak. Silakan Pak Abdullah kalau ada yang ingin disampaikan. Monggo. Ya, siap. Ya, terima kasih sama orang-orang baik, sama umat muslim. Sangat berterima kasih Bang sudah mensupport dan sudah mau membimbing, meskipun di sini saya nggak bisa balas kebaikan bapak-bapak inilah. Ini minta doanya, mudah-mudahan ini nanti saya hubungi Pak Opung Rambe, insya Allah saya hubungi. Betul. Pak Opung tadi saya alhamdulillah sudah menginjak Masjid Istiqlal. Alhamdulillah. Sudah saya tadi pertama kali saya, tadi nah kan lanjut. Ya, terima kasih banget sudah membantu saya, sudah mensupport. Intinya sudah mensupport dengan hal yang baik, sudah ngasih jalan yang benar dan sudah menjadi saksi meskipun sudah di online. Alhamdulillah, tapi saya sudah tatap muka bersahabat. Ya sangat berterima kasih sangat minta doanya saya biar saya bisa bawa orang tua saya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Yang bilang jadinya silakan. Masya Allah, itu cita-cita yang paling mulia itu. Amin. Kita dalam misi yang sama, saudaraku. Saya juga sedang dalam misi. Mertua saya yang perempuan saksi Yehova dan kakak ipar saya yang Katolik itu sedang dalam perjuangan saya. Kenapa? Karena mertua saya yang laki-laki mulai dari anak pertama sampai terakhir sudah mualaf semua, insya Allah. Kan begitu, alhamdulillah istiqomah semuanya. Gak ada yang tinggal di masjid sholatnya, semuanya. Tinggal mertua yang perempuan dan kakak ipar saya, kan begitu. Jadi kita semua sebenarnya mengalami nasib yang sama, kan begitu. Tapi tentu nasib itu datang dari Allah Ta'ala. Disebabkan karena apa? Karena berarti kita dianggap sanggup oleh Allah Ta'ala. Menurut saya ya, dianggap sanggup dan mudah-mudahan akan dimuliakan. Saya juga berdoa saudara saya Bang Honorius, semoga kehidupannya semakin membaik insya Allah ya. Kehidupan semakin membaik, bukan hanya di dunia saja tetapi di akhirat juga, kan begitu kira-kira. Insya Allah ya. Tulang, bagaimana Tulang? Petunjuk Tulang, silakan. Boleh ngomong? Barangkali ada yang ngomong settingan, silakan datangin bapak saya hari Minggu, tapi ada di situ Gereja Santa Maria Assumpta Gamping, Pastoran Katolik Sleman, Jogja. Kenapa? Di situ bener enggak ada Pak Dedi Wijaya, anaknya namanya Honorius. Ya, silakan datengin aja. Kalau datengin silakan DM saya. Kenapa? Pasti sudah tahu jawabannya, Ibu aja. Sekarang kenapa saya maaf dari Al-Quran aja
tulis. Bang Norius, bentar dipotong ya. Nggak usah diinin, biarin aja lah. Bang Norius, saya sudah DM itu ya nomornya Bang Andi. Ya, baik. DM di Bang Andi Selebes. Assalamualaikum Opung, Rambe, guruku. Ya. Opung nggak lihat saya kan Opung. Bang Norius, nanti jangan lupa ya, yang satu perkara itu ya, jangan ditunda-tunda, jangan takut, langsung saja dilakukan. Itu gratis itu. Tahu kan? Ngerti kan? Iya kan? Biar suci, bersuci. Betul. Langsung aja sunat gitu ah. Iya, betul itu maksudnya lo. Ya, siapa tahu bisa begini. Kalau masalah sunat, kami di JCC juga, kami ada dokter yang berhubungan dengan Ikatan Dokter Indonesia. Anda tinggal tunjuk Anda di mana, insya Allah kita berikan tunjuk kepada Ikatan Dokter Indonesia, sunatnya gratis. Alhamdulillah. Ya Allah. Sudah, Pak Ustadz, kalau sunat sudah. Alhamdulillah, mantap. Dari sebelum berarti udah 8 hari ini. Siap tulang? Silakan Opung. Dulu sebentar. Bang Siap, Andi, tolong sama Abdullah Honorius ini, mohon maaf agak mulut ini susah menyebutnya nama, karena nama dia yang disematkan, yang dia inginkan Abdullah itu nama ayah saya. Jadi kadangkala susah menyebut nama Abdullahnya. Nah, tolong pesan nanti malam kita di Zoom GCC dulu ya. Pesan kepada Abdullah, beritahu, berikan dia link, hostnya, linknya itu biar kita nanti malam atur jam berapa. Kalau bisa jam 8 ya. Bisa Pak Abdullah, nanti WA ke saya ya. Pak Abdullah bisa WA ke saya nanti. Ya. Bisa ya Bang, WA ke saya nanti. Jadi lebih baik banyak nanti kita berkomunikasi, banyak mau kita utarakan hal-hal untuk pembinaan, pendalaman atau peneguhan suatu hati. Kalau melalui Zoom kan enak, kalau di sini kan sulit, terlalu banyak yang harus antri berbicara, jadi sehingga tidak terfokus pada dia. Tolong juga saya atas nama GCC selaku pembina Ustadz Sugi, Neplos, Adindaku ya terganteng, Ustadz Tata, kita nanti di ada jam-jam 8 ya. Siap tulang. Andi. Siap, Opung. Nah, tolong nanti biar kita di sana kita lakukan gambling, karena ini kalau sudah seperti begini saya yakin ini sudah benar-benar mualaf setriliun % di hati saya sudah. Betul. Nah, tidak ada seperti yang lain-lain yang sudah. Nah, untuk lebih tidak lagi kita ada yang janggal-janggal. Ini sudah yakinnya saya Honorius ini mantap. Makanya lebih tepat kita berbincang-bincang nanti di Zoom GCC ya, Andi. Siap, Bang. Oke, lanjut. Saya standby. Bila perlu saya kalau ada yang mau naik, saya siap turun. Siap, Lang. Ya. Ya, sekali lagi kalau teman-teman Muslim kalau ada perkara-perkara hukum langsung saja dikonsultasikan ya sama tulang Rambe ya, atau sama Opung Rambe ya. Kan begitu. Dan ya, Opung ini salah satu pengacara yang digaji negara. Atau misalkan ada ini prodeo. Luar biasa. Pro bono. Siap. Jadi tidak dibayar ya, Alhamdulillah. Adi Selebes juga adalah pengacara yang masih junior. Wah, alhamdulillah, aduh. Satu tim kah Mualim Handi sama Opung? Mau tanya, boleh nggak? Boleh. Saya asistennya beliau. Apa benar membaca satu abjad saja, satu huruf hijaiyah aja sudah mendapatkan pahala 10 kali lipat, benarkah? Silakan Ustaz Tata yang jawab, Ustaz Tata. Biar Ustaz Tata, Mualim, silakan. Ya enggak, saya nunggu yang mau disenggol gitu. Bukan, itu ada pertanyaan Mualim. Ada pertanyaan itu. Tadi ada pertanyaan Mualim. Pertanyaan apa? Silakan diulang. Apa? Silakan diulang. Saya kan baca apa udah paham itu Ustaz. Begini Ustaz, di hadis Tirmizi 29:10, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya kamu akan diberi pahala padanya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi membaca alif pahalanya 10, lam 10 dan mim 10 sehingga 30 pahalanya. Itu aja jawabannya.
Ya membaca satu huruf pahalanya 10 Pak Ustaz. Itu gini tuh. Definisi Al-Quran itu apa? Wahyunya Allah, firmannya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan pahala bagi yang membacanya. Lalu pahalanya berapa? Maka ada hadis. Al-Quran itu kalau dibacakan satu huruf 10. Misalnya saya pingin pahalanya 30. Ya cukup alif lam mim 3 udah itu. Alif lam mim. Itu 10 kali 3 berapa gitu. Jadi pertama definisi Al-Quran dulu apa? Oh ternyata pahala bagi yang membaca. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Gitu loh. Jadi kalau Al-Quran itu dibaca saja walaupun tidak tahu artinya per huruf itu 10. Nah, di mana itu dalilnya? Di hadis. Dalil 10 itu, gitu ya. Terus yang pertanyaan apanya yang ditanyakan? Ya. Udah terjawab. Ya, Pak. Ya, betul. Jadi artinya pernyataan itu benar bahwa satu huruf saja mendapatkan 10 pahala. Itu dia jawabannya. Saudaraku. Itu di hadis, buka hadis air Tirmizi nomor 2910 udah itu. Naikin sudah terjawab ya, Abdullah Nurius ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ada Velson, siapa Velson? Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Muslim. Siap. Ya, selamat siang, yang Pak Sugi. Saya dari Malaysia. Ini mau tanya kepada saudara. Anda Muslim Kristen bang? Kristen. Oh Kristen Malaysia. Ya. Saya mau tanya. Ini menurut agama Islam itu neraka kekal atau tidak? Ya, khalidina fiha. Kekal. Iya. Kekal bagi orang kafir neraka itu kekal. Ayatnya jelas innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finaril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan di dalam neraka kekal selama-lamanya dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Itu jawabannya, Bang. Betul. Nauzubillah min dzalik. Naikkan Frodo. Jadi, belum ada request teman-teman. Silakan. Terson. Silakan tanya lagi. Apa? Ya, silakan. apa? Ya jelas bang. Masih ada tanya lagi dong. Oh ya ini apakah iblis itu dicipta bang? Iya. Iya betul. Karena kalau nggak dicipta nanti sama dong dengan Tuhan. Seperti di Bible kan iblis nggak dicipta. Apakah iblis sama Tuhanmu itu sama kan enggak? Oh iblis ini dicipta. Sebab saya di Malaysia bang ada perawat inilah. Perawat Muslim dikatakan jin itu boleh diislamkan. Kenapa boleh diislamkan? Dan boleh juga masuk surga. Ya, sama seperti yang dikatakan Yesus. Bentar saya jawab. Bentar saya jawab. Sama seperti yang dikatakan Yesus di dalam Matius 10 Matius 4 ayat 10. Yesus berkata, "Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Iblis pun harus jadi Kristen menurut Yesus, Bang. Ketawa dia. Nah itu dia. Nah, itu Yesus mengatakan bahwa iblis disuruh menyembah Allah itu. Harus mengikuti ajaran Yesus itu, Bang. Coba Anda buka Matius 10, Matius 4 ayat 10, Bang. Ada sudah saya baca, Bang. Tapi terus pemahaman di sana itu mungkin beza daripada apa yang kamu paham dan saya paham. Bukan. Udah intinya begini saja. Lain kali nanti coba pertanyaannya yang lebih ini ya, yang lebih bagus lagi. Jadi gitu. Kalau soal cerita bangsa jin yang jelas wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu loh. Dan Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin untuk semua makhluk termasuk jin. Jadi itu begini, Bang. Jadi Bang Neklos. Tuhan itu ada menciptakan yang jahat. Bentar. Bentar Bang Wilson. Saya pakai dalil dari Yesus jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Oh siap. Makanya saya pakai Bible untuk menjawab dia. Siap. Kenapa kalau betul. Kenapa kamu menjawab pakai Bible, Bang? Saya mau dalil mau. Nah iya, karena menurut Yesus gini, Bang, jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi, Bang.
Percuma saya menjawab pakai Al-Quran kalau Anda tidak mengimaninya. Makanya saya jawab pakai Bible Anda, Bang. Betul. Oh, jadi jawabannya ada di Bible, Bang? Iya, ada di Bible. Ada di Bible, bahkan... Ya, terima kasih, Bang. Kristen, Bang. Bible, Bang. Mau tahu jawabannya iblis itu Kristen, Bang. Di dalam Lukas 8 ayat 28. Ketika Yesus itu ke Bible, Bang. Saya tanya kamu, Bang. Apa-apa. Jangan paksa saya untuk melemparkan mutiara kepada anjing dan babi, Bang. Saya nggak mau, Bang. Tidak. Saya sebab pakai Bang baru-baru. Tidak, begini, Bang. Saya dengar dulu, Bang. Nih saya tunjuk ayatnya nih ya. Tadi kan saya ngomong bahkan iblis itu Kristen. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Nih di sini ya, kalau kita baca sebentar, Bang, jangan dipotong dulu, Bang, biar semua orang paham, Bang. Ya, di dalam Lukas 8 ayat 26 sampai ayat 28 saya bacakan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah tetapi di kuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon kepadamu supaya jangan menyiksa aku." Nih, iblis pun Kristen, Bang. Ada masalah rupanya. Di mana pula iblis ini Kristen, Bang? Apakah Allah itu menurunkan agama? Nah, itu iblis mana? Iblis itu kan kamu, Bang, Kristen. Gini bang. Jadi Bang. Bang, dengar dulu. Apa arti Kristen? Kristen adalah orang yang menuhankan Yesus, bukan? Kristen itu menuhankan Yesus, bukan? Betul, Bang Sugi. Jawab. Tidak ada, Bang. Iblis. Kamu ini sudah orang yang menuhankan Yesus disebut apa, Bang? Bang, dijawab, Bang, dijawab. Bang, saya dijawab. Ya, menuhankan Yesus itu Kristen, bukan, Bang? Kristen. Kenapa malu? Saya tidak malu, Bang. Coba saya tanya, Bang Felson, Anda diam dulu, saya tanya, ada 4 orang di sini. Orang yang menuhankan Yesus, Kristen bukan, Bang Andi? Kristen. Maka disebut sebagai pengikut Kristus. Bang, jauh sudah, Bang. Saya cuma tanya itu saja, apakah Allah itu? Cuma tanya. Kenapa Anda malu, Bang? Makanya itu, saya tidak mau menjawab pakai Al-Quran. Jawab pakai kitabmu sendiri aja kamu tolak, apalagi pakai Quran, Bang. Sini saya dikuasai nih. Yang di atas ini isinya Bible semua. Beriman pada Bible, Bang. Seperti makanan saya ini sepertinya nih. Siap, silakan Molim. Saudara-saudara sekalian. Pak Pelson mau bukan begini, saya toleransi saja, Bang, bukannya lari ke Bible itu saja, Bang. Saya tidak mau saya nanya dulu kamu. Sebentar, Bang. Saya nanya kamu. Saya nanya kamu, Nelson. Juga jawaban sebelum kamu dengerin dulu itu suara roh. Silakan. Apa itu toleransi menurut kamu? Toleransi ini ya kita itu berpendapat sama-sama. Di mana? Di Bible di mana? Toleransi di Bible di mana? Ini toleransi ini di apa? Di Bible, saya nanya, apa itu toleransi? Di Bible di mana? Kamu lari ke apa? Ke fakta apa, Bang? Nah, belum NASA aja udah jawab. susah ketinggian, Pak. Ya, ketinggian. Lanjut, Bang Andi. Kasihan Bang Andi ditanya itu. Bukan toleransi, tapi telur asin. Toleransi itu sekolah sudah ajar saya, Bang. Toleransi, jujur, sopan. Iya. Udah. Kamu buang-buang waktu hakim-hakim agung di sini kamu. Kamu nggak ada isinya kamu. Buang-buang waktu saja kamu. Di sini hakim-hakim agung semua. Jangan dibuang dulu, ini mainan saya. Nggak boleh dibuang. Siap. Silakan Molim, silakan. Terima kasih, Bang. Ya. Pelson lu mau apa? Jangan turun dulu. Saya belum ngomong sama lu. Ya, saya tanya tadi, Bang. Ya, kan tanya apa? Kita santai saja, Bang. Bukan yang begini-begini. Ya udah. Ya cepetan tanya. Apa? Itu ajaranmu begitu. Apa? Begitukah yang dipanggil Ustadz? Jawab apa sih, mau ditanya apa? Ya ini emangnya kenapa saya menjawab pakai Bible Anda? Kok Anda kesurupan sih?
Bukan, saya tidak kesurupan bang. Astaga. Tidak bang, mana ada kesurupan. Tadi itu sebentar bang Basuki, bang Andi. Tadi itu dengerin ya Nel, Felson. Tadi itu orang Kristen yang berbicara itu namanya Edis Melanbai. Bukan Muslim. Tadi Kristen itu bro. Nah itu perkataan orang Kristen. Namanya Edis. Nah, udah. Kamu tahu siapa yang sedang berbicara? Kamu tahu? Itu suara roh kalau kamu mau tahu. Gini. Pelson, kamu Kristen dari awal ya bro? Saya maaf, saya mau tanya ke Bang Felson. Kenapa Pelson? Dengan perempuan Muslim, lepas itu pindah ke balik lagi ke Kristen. Alah, nggak ada itu. Taruh diulang dulu. Nggak jelas. Saya ulang dulu sebentar. Izin dulu. Kenapa Pelson lu ngomong dulu coba? Nggak ada bang. Kamu ini sudah potong-potong. Kamu jangan dilawan. Jangan dilawan begitu, dihalusin, kasihan dia. Siap. Tidak kasihan bang, saya yang santai saja bang. Silakan. Boleh tanya? Ya. Tadi kan abang bahas neraka. Abang baca aja di Matius 8:9 aja itu dibaca. Itu kepada mereka siapa? Iya bang. Jangan lari ke Bible dulu bang. Kamu itu sudah menjawab pakai dalil Bible bang. Terus lu mau nanya apa sih? Enggak, abang kan itu nanya Al-Quran nih bang. Saya tanya bang, bukan lari ke Bible. Apa tanya dia? Kamu lari ke Bible. Ya udah lu tanya apa buruan, apa mau ditanya apa buruan? Ya ini maksud di agama di Muslim ini bang, apakah Allah itu menciptakan iblis? Oke. Nah itu saja bang. Ya, saya jawab ya. Oke, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala makhluk yang ada di muka bumi ini karena iblis juga makhluk. Termasuk yang kau tuhankan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yaitu Yesus. Itu diciptakan oleh Allah. Jadi makanya Tuhanmu itu Tuhan ciptakan oleh Tuhan saya namanya Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Jelas oh, jadi ya saya di Malaysia bang, ada perawat-perawat Muslim ini dibilang mereka bilang jin ini boleh diislamkan maka boleh masuk surga. Kok iblis ke jin sih? Jadi saya heran, apakah di surga itu bersama hidup dengan jin? Oke. Kamu bertanya apa ketawa? Iya, saya tanya bang. Oh ya. Oke, maaf bang. Kalau kamu ketawa, saya ketawai Tuhanmu yang nggak pakai baju nih. Mau nggak? Ya. Mau nggak? Saya tidak lari ke Tuhan kan. Makanya kan sudah saya jawab tadi itu. Bahkan iblis pun ada yang Kristen, ayatnya jelas. Anda menolak gimana sih? Aduh bang, ini lagi. Nah kalau kamu sebentar dulu, kalau kamu ketawa, dengerin dulu. Kalau kamu ketawa, ntar dulu. Kalau kamu ketawa, dengerin dulu. Kalau kamu ketawa, saya juga bisa ketawa, mentertawakan Tuhanmu yang nggak pakai baju di salib. Mau? Ya, ketawa aja bang, saya tidak masalah bang. Saya tidak masalah. Kira-kira kamu percaya nggak sih ada Tuhan tidak pakai baju di salib? Ya kamu itu tidak sampai bang. Kamu percaya apa nggak ada Tuhan kayak gitu? Percaya nggak? Ini jawab dulu. Ini lu jawab dulu. Lu percaya nggak ada Tuhan tidak pakai baju di salib? Lu percaya apa nggak? Percaya Adam dan Hawa turun ke bumi saja tidak. Saya nggak nanya Adam dan Hawa. Itu orang goblok. Ditanya apa jawab apa lu? Udah bang, kamu dilari ke baju apa itu bang? Saya tanya itu neraka. Tuhanmu di Bible, Tuhanmu di salib itu pakai baju atau tidak? Telanjang. Aslinya telanjang, cuma orang Kristen ini kena tipu. Kalau sekarang Yesus kan dikasih cancut tuh, aslinya telanjang. Karena kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya yang dibagi-bagi itu kitona. Kitona itu pakaian dalam. Jadi pakaian dalam Yesus yang dibagi-bagi. Seharusnya Yesus disalib dalam keadaan bertitit. Titiknya nampak itu. Siapa? Betul itu. Ya, terima kasih saja bang. Kalau kamu paham itu bang, ya kamu pikiran kamu begitu. Karena memang benar. Begini bro, yang dibagi-bagikan itu adalah kitona, bukan jubah. Seharusnya Yesus disalib dalam keadaan telanjang, bukan pakai sempak.
Ya Bang, jawab saja tadi Bang. Itu fakta. Ini lari ke Google. Ya sudah dijawab Wilson. Udah dijawab Wilson. Lagi lu kamu ketawa jadi saya ketawa juga ada. Gimana? Pertanyaannya saya Wilson, saya yang ini ya. Pertanyaan. Siapakah Lucifer? Siapakah Lucifer? Malaikat Bang. Yesus. Oi, kamu nih Bang Yesus. Saya tidak pernah menyebut Muhammad. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Saya tidak pernah menyebut Muhammad Bang. Kamu bentar, itu saya tunjuk ayat, saya tunjuk ayat. Saya tunjuk ayat. Pakai data. Saya tunjuk data. Pakai data. Yesaya 14 ayat 12. Jangan nih, kelari kita baca baik-baik ya. Saya tanya Al-Qur'anmu, kenapa kamu tutup Bang? Diam dulu, diam dulu, diam dulu. Diam dulu, diam. Saya naik di atas diam, Bang. Diam. Ini saya buktikan. Diam, saya buktikan. Ya, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang makan bangsa-bangsa. Kita lihat di dalam Wahyu. Bentar. Segala itu saya tahu Bang. Ngomong melulu. Kamu itu sudah paham Bang. Ngomong melulu. Iya kan, baru aku pertanyaan satu aja kalau kemana-mana. Nih, Wahyu 8 ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakala. Bukan ini ya, bentar. Iya, Bang. Jawabannya ada di Matius. Maka ada di Matius. Apa itu? Apa itu ya? Siapa Lucifer? Malaikat. Malaikat siapa Lucifer? Ya, malaikat Allah. Malaikat Allah. Bukan iblis. Bukan iblis. Sesudah jatuh ke dalam dosa dia menjadi iblis. Bentar Bang. Malaikat ciptaan siapa? Malaikat ciptaan siapa? Malaikat ciptaan siapa? Kamu itu tidak paham Bang. Lanjut Bang Di. Allah itu siapa sih Bro? Belson. Allah itu siapa? Allah di Al-Quran. Bentar. Nih saya buktikan. Bahwa ada perawat-perawat Islam. Bentar. Diam dulu. Saya buktikan. Yesus Lucifer. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Itu siapa sih ini? Di mute dulu tuh Prodo itu. Lanjut Pak De. Ya. Kau diam, kau Prodo. Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Siapa bintang timur? Yesus. Bintang timur di dalam Yesaya 14 ayat 12 adalah Lucifer. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nih, Yesus Lucifer. Saya ngomong harus pakai data. Selamat datang di Bible, Bro. Kamu sudah tidak bisa berkutik. Bagaimana suster-suster di sana jadi pemuas para pendeta? Yo. Oke, kita sapa dulu ya, Mualim ya. Kamu nanti dulu ya, sebentar ya, sapa dulu ya. Mute dulu. Ya. Kamu belajar dulu banyak ya. Halo, selamat siang, Prodo. Halo. Halo, Bang. Siapa? Ya, mingguan atau Jumatan ini? Bingung. Ngomongnya digituin. Aduh. Udah ngomongnya nggak jelas. Buang aja lah, buang. Buang ya. Buang. Nggak jelas. Mau dibuang atau enggak nih? Prodo mau dibuang atau enggak? Buang. Oke. Kasihan dia. Oke, dibuang ya. Nggak laku. Oten-oten kayak begitu nggak laku di room saya ya. Nggak laku oten-oten kayak begitu di room saya. Ya, silakan lanjut, Felson. Makanya kalau diskusi itu jangan ketawa. Saya pasti ketawa balik nanti. Ya Bang, kita santai saja. Jadi kamu itu tadi tidak bilang saya ketawa Bang. Sebelum saya naik itu Yesus dihujat kontol begitu. Itu pikiran apa budak-budak itu Bang? Sudah dijawab tadi. Itu orang Kristen yang ngomong. Orang Kristen yang ngomong begitu Bro. Lu nggak pernah dengerin lagunya Pak Henry Tan? Membuat Mikana menangis. Nggak pernah dengerin? Tidak Bang. Jangan kita sampai ke sana Bang. Tadi pertanyaan saya cuma
cuma satu bang, apakah Allah itu menciptakan iblis? Itu saja Ya bang. udah dijawab, udah dijawab, jangan iblis diciptakan, Tuhanmu aja diciptakan oleh Allah kok. Udah dijawab. Iblis itu diciptakan dan jin-jin itu boleh diislamkan dan masuk surga bang. Iya ada jin Islam kok, kenapa emang? Oh itu saja bang. Iya. Terima kasih. Iya. Udah. Perbedaannya saya sebentar Bay, aku lagi. Ya sekarang kamu udah dikit aja bang, dikit aja. Tinggal di surga sama-sama. Filsan dengerin. Apa iblis dan jin itu sama? Saya nanya dulu. Yalah segolongan bang. Nah, sama atau tidak? Ya golongan iblis ini. Ya itu iblis. Ya, apa terus bedanya? Apa beda? Setan, antu, lanjut, bang. Nah itu aja dulu bang, situ biar dia ini. Apa bedanya jin sama iblis bro? Jin dengan iblis sama saja bang, dari beda, kaumnya. Apanya sama? Dari kaumnya bang. Bingung. Tidak bingung bang, tidak bingung bang. Sama saja kan di sini jin ini golongan dia. Ya jangan sambil nangis lah ngomongnya, biasa aja kenapa? Kan santai di sini. Gini aja deh, saya permudah deh, bro person tuh. Dengerin dulu, sebentar. Tuhan kamu ada berapa? Tuyul. Satu bang. Namanya siapa? Sampai tuyul itu bang, jangan kita begitu bang. Enggak, bercanda itu. Saya baca typing tuyul. Saya baca typing kamu tuh, ada tuh. Kamu itu kepenasan bang. Ya udah. Begitu ajaran agamamu bang. Udah sekarang Tuhanmu ada berapa? Satu. Namanya siapa? Yesus. Jadi Yesus yang menciptakan manusia betul? Apa ini lari ke sana sudah bang? Pertanyaan saya cuma itu satu. Tuhanmu yang apakah Yesus yang menciptakan iblis? Tidak bang. Jadi iblis tidak diciptakan? Allah itu menciptakan semuanya baik bang. Tuhanmu yang mana sih? Tuhanmu Allah atau Yesus? Iya. Kamu saya gedein ya, biar jadi tontonan teman-teman kamu yang oten ya. Nih. Jangan diganggu dulu. Kamu saya gedein kamu. Ini ribet dia. Nah ini. Ya. Bro, Tuhanmu Allah atau Yesus? Ya, dalam satu bang. Dia Allah penguasa. Yesus sama Allah sama atau beda? Sama bang. Apalagi yang dikandung Bunda Maria siapa? Bingung. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Hah? Hei, yang dikandung Bunda Maria siapa? Yesus bang. Jadi yang menciptakan Bunda Maria siapa? Adakah Bunda Maria ini diciptakan bang? Bukan dilahirkan. Waduh. Jadi manusia tidak diciptakan? Ya diciptakan bang. Seperti Adam dan Hawa. Jadi Bunda Maria diciptakan nggak? Ya. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Bingung. Makin bingung. Tidak bingung bang. Ya lu jawab. Ya lu jawab siapa? Kamu jawab bang. Ini bang Neplos. Kamu aja jawab. Mungkin ada suara-suaranya yang boleh jawab. Oh ya. Maaf. Silakan. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Yesus. Berarti anak kandung ciptakan ibu kandung? Anaknya Bunda bang. Anaknya Bunda Maria namanya. Saya turun aja bang. Anak aman ini bang. Anaknya Bunda Maria, jin ini bang. Anaknya Bunda Maria namanya siapa bro? Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus bang. Lagi apa bang? Tanya aja. Oke. Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ayo. Ya. Yang menciptakan tuyul siapa? Yang menciptakan tuyul? Bingung dia. Udah lu turun aja deh, kasihan lu turun aja kasihan lu. Yang menciptakan tuyul siapa? Jawab dulu, weh. Tuyul. Yang menciptakan tuyul siapa? Jadi gini. Jadi Iwan Villa dia itu bukan bertanya sebenarnya. Karena dalam itu saya bertanya tadi bang. Ya sudah dijawab kan, sudah dijawab ya sudah. Terus apalagi pertanyaannya? Udah. Ya itu aja bang. Tidak larinya sampai ke sana. Ya sudah. Ada lagi. Udah kan? Allah kamu menciptakan iblis. Itu saja. Iya sudah. Udah. Termasuk menciptakan Tuhanmu. Termasuk menciptakan Tuhanmu. Udahlah Yul, kami kasihan Yul. Kalau menurut Pelson, dengerin dulu, woi. Dengerin dulu. Dia
Menurut santai saja, jangan adanya toyol. Iya. Jadi menurut Pelson yang menciptakan Bunda Maria siapa, Pelson? Ya. Siapa? Yesus. Jangan. Menurut Pelson yang menciptakan Bunda Maria siapa? Bro, jawab. Yang menciptakannya tuyul. Bro. Ya, sudah jawab tadi Bang, berulang kali sudah Bang. Berulang kali sudah Bang. Apa nama? Jangankan menjawab, bertanya saja dia bingung. Dia tuh tadi bingung, maksudnya naik. Dia tuh sebenarnya naik bertanya? itu. Jadi jawabannya sudah ada Bang, yang menciptakan ini. Yang menciptakan Maria siapa? Tadi Anda naik dengan tujuan ingin menertawakan umat Islam dengan premis-premis yang dimana saya tidak menertawakan Bang. Ya tujuannya kan mau menertawakan, tidak, mau ngejek. Anda kan sempat tertawa tadi. Tidak, ya kan? kamu saja ini tadi. Kalau kami umat Islam, kami umat Islam tidak akan mengejek kalian selama kalian tidak mengejek kami. Betul. Dan apabila kalian mengejek kami, saya tidak mengejek itu Bang, ya. adakah saya naik mengejek Bang? Tidak Bang, adakah saya naik mengejek? Dengar dulu Tuyul, dengar dulu. Silakan. Tuyul, silakan Malim, silakan. Kalaupun di mana saya mengejek Bang? Di mana saya mengejek Bang? Iya, dengari dulu. Kalau tidak, saya mau tahu di mana saya mengejek apa saya. Tuyul, diam dulu. Silakan Malim. Kalau kalian mau ngejek umat Islam, itu baca dulu Bible kalian itu dari Kejadian 1 hingga Wahyu sampai habis. Baru kalian membawa premis. Kalau kalian hanya membawa amunisi tidak Bang, saya yang tidak ada makna terus saya. Dengan hal-hal yang tidak kalian kuasai, maka kalian akan dipermalukan. Dan yang mempermalukan itu bukan kami umat Muslim, tapi yang mempermalukan kalian adalah isi kitab kalian sendiri. Itu paham ya? Nah, ketika iblis cerita masalah iblis untuk masuk surga, lalu kalian Kristen akan berkata, wah masa iblis masuk surga? Haha, pasti akan begitu. Nah, namun ketika di kitab kalian sama seperti apa yang disampaikan Al-Mukarram Ustadz Sugi tadi, bahwasanya kalau memang Yesus itu Tuhan kalian anggap sebagai sesembahan, maka ketika Yesus memerintahkan iblis untuk menyembah Tuhan Allahmu, maka sesungguhnya iblis itu adalah seorang Kristen, iblis Kristen, ya, iblis Kristen karena apa? Iblis Kristen. Sesiapa yang menyembah Yesus maka dia dianggap Kristen. Maka iblis itu apabila mana iblis itu sempat menyembah iblis maka menyembah Yesus, maka dia iblisnya itu Kristen. Tidak Bang, di mana ayatnya bilang sembahlah aku, bukankah dia cakap sembahlah Allahmu? Nah, paham tak di ayat itu Bang? Nah, sekarang Yesus Tuhan atau bukan? Ada bingung. Aku harus jawab apa ya? Ini dipotong-potong sudah sama Jin ini. Ya. Dipotong-potong sudah. Ya sudah, jawab. Yesus Tuhan Allah atau bukan menurut kalian? Sudah, cepat. Itu saja sih. Ya, cepat Yul. Itu yang kamu saya puding. Bang, saja. Kita santai-santai saja Bang. Jangan ada begini. Iya, saya santai. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Diri kamu, Bang. Siap. Jangan diganggu. Dia kemana-mana dia kalau diganggu. Oh ya betul. Kau otaknya cuma berfungsi sen kiri doang. Kalau sen kanannya nggak berfungsi. Betul. Jangan. Ya silakan pakai sen kiri. Lanjut. Sen kiri aja. Jangan nanya kamu saya puding Ibrahim loh tuh. Ya, nih. Oh ya, lupa saya tadi ngomong jumpa lagi dengan Ustadz Saifuddin Ibrahim yang sekarang menjadi pendeta karena prank. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di room ya, para tuan guru, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment. Karena saya tadi geram dengan kawan satu nih, entah apa-apa sampai lupa ucap salam. Dah, lanjut kawan. Yesus itu Tuhan atau bukan menurut Kristen? Oke, monggo. Siapa yang tidak mengucap salam Bang? Kamu ini pikiran sudah apa? Saya naik tadi mengucap salam Bang. Nggak perlu, kamu nggak perlu.
Maksudnya saya tak apa, Bang? Kamu nggak boleh ucapkan salam. Kamu nggak boleh 2 Yohanes 1 nomor 10. Kamu nggak boleh ucapkan salam. Iya. Ya itu menurutmu, Bang. Menurut kamu menurut begitu, Bible, menurut Yohanes gimana sih lu? Udah lanjut. Yesus Tuhan apa Menyedihkan bukan? kali kamu tuyul. Yuk. Ini dulu. Bang Karno. Iya, silakan. Sorry. Mukul Oten. Silakan. Oh, di sini untuk ketawa saja, Bang. Itulah saya ikut ketawa begitu. Menurut kamu begitulah. Bila saya ketawa bilang begini mengejek. Kita itu tidak diskusi aman. Santai, Bro Felsom, kamu Tuhanmu dengerin dulu. Dulu, saya mau edukasi kamu. Kamu percaya nggak kalau Tuhanmu itu laki-laki di surga ganteng, ada fisiknya? Percaya nggak? Nggak tahu, Bang. Saya belum sampai ke surga lagi, Bang. Oke, baik. Kalau di dunia ini Yesus ada kuburannya nggak? Ada. Kuburannya kuburannya berisi atau kosong? Bangkit dari kematian, Bang. Mengalahkan hukum maut. Iya, saya nanya kuburan kok bangkit. Kuburannya kosong apa berisi? Jawabannya itu. Tidak isi, Bang. Tidak isi. Yesus terangkat ke surga sama fisiknya nggak? Apa lari ke sana? Nggak mau jawab dia. Enggak, Tuhanmu ini. Tuhanmu laki-laki atau perempuan? Ya, sudah jelas di sana, Bang. Apa? Menurut kamu Yesus itu perempuan? Kok nanya balik? Kok nanya balik? Ya oke, saya jawab laki-laki. Apakah Tuhanmu laki-laki? Percaya nggak? Ya. Oke. Apakah Tuhanmu di surga punya tubuh? Punya fisik? Enggak tahu, Bang. Sebelum sampai ke sana, Bang. Tapi kan kuburannya kosong, berarti terangkat sama tubuhnya dong semuanya. Duduk di sebelah kanan Bapak kan? Iya. Berarti Tuhanmu punya fisik di surga. Ya, terus apa, Bang? Iya, iyain dulu. Iya, terus apa, Bang? Berarti kamu menyembah manusia? Ketawa si tuyul. Nah, ini. Oh iya. Sorry. Lanjut. Begitu. Yesus di surga berbentuk manusia apa berbentuk apa, Bro? Enggak tahu, Bang. Iya, kok nggak tahu? Yesus di bumi ini manusia nggak? Iya. Bingung. Yang lahir sebagai manusia betul-betul, Bang. Nah, manusianya ini terangkat semua nggak ke surga? Manusianya ini? Menurut kamu begini, Bang. Iya, siapa maksud Bang? Iya, bagaimana? Coba terangkan. Yang lain diam. Siap. Kamu percaya Yesus itu disalib dan mati? Katanya mau menerangkan, malah bertanya. Iya, tidak. Iya, saya tanya kamu, Bang. Nah, apa? Apa kamu percaya Yesus itu disalib dan mati, Bang? Menurut Paulus dia percaya dia mati sebagai Tuhan. Silakan, saya jawab tuh. Dan dimakamkan dan bangkit. Ya, terus? Mengalahkan hukum maut. Terus? Ya, menurut kamu, ya dengan fisik dia naik ke surga begitu dan bertubuh daging begitu. Iya, jadi Tuhanmu ada dagingnya di surga. Ketawa lagi si tuyul ini. Dia ketawa dirinya sendiri. Oke, lanjut. Sorry. Ceplosan, sorry. Jadi Tuhanmu di surga ada dagingnya. Apa-apa Gini Plus, tidak ada apa-apa tuh Gini Plus. Dia bukan pengikut Yesus, tapi dia Kristen masalahnya. Jadi bingung dia. Tidak, saya taat pengikut Yesus Kristus sampai mati, Bang. Oh, memangnya Yesus Kristen. Tuhan tidak pernah menurunkan agama, Bang.
Ketika Yesus itu bersoal jawab dengan orang-orang ahli Taurat. Jangan ketinggian Ustaz. Ketinggian itu Ustaz, enggak jawab, enggak ngerti dia. Enggak ngerti si tuyul ini Ustaz, jangan itu. Ketinggian. Ketika Yesus itu bersoal jawab dengan orang Saduki dan ahli Taurat, Yesus itu menjawabnya lancar, itu ya. Dengan mudahnya menjawab. Nah, kalau memang Anda ini adalah seorang yang benar-benar pengikut Yesus, maka akan menjawabnya itu dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Yesus sabdakan gitu. Bukan terus ngarang cerita ke sana kemari ketika dipertanyakan, "Oh, saya belum pernah ke sana. Oh, saya belum pernah ini, belum pernah itu." Bukankah Bible itu kitab yang Anda imani itu sebagai sandaran di mana itu dibaca wajib diimani kan begitu. Dia jarang baca Bible, Ustaz. Dia lari ke Tuhan Yesus sudah. Bro, dengerin dulu. Woi. Dengerin dulu. Sekarang anaknya Bunda Maria yang pernah ada di bumi di mana sekarang, Bro? Anaknya Bunda Maria ini di mana sekarang berada? Saya mau tanya, kamu tuh bertanya kenapa? Iya, enggak, terakhir ini anaknya Bunda Maria yang ganteng laki-laki ini gitu ya. Di mana sekarang? Surga, Bang. Ya. Di surga dia sedang apa? Ngapain? Kamu tanya saya kenapa? Mana? Ya. Kamu tanya itu, Bang. Kamu bertanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Jadi anaknya Bunda tanya, Bang, di alam kuburmu nanti datangnya malaikat itu, Bang. Jadi anaknya Bunda Maria ada di surga sama fisiknya ya. Anaknya Bunda Maria ya, sama fisiknya ya. Oke. Nah, sekarang antara anaknya Bunda Maria, dengerin dulu, woi. Antara anaknya Bunda Maria dengan bapaknya anaknya Bunda Maria ini, itu ada 2 oknum atau 1 di surga? Mualim, izin Mualim, saya mau keluar ini sekitar 15 menit. Ini si tuyul ini mau diganti atau gimana nih? Atau bagaimana? Ya, ganti aja. Ganti sama yang lain. Sebentar. Saya nanya dulu nih. Ini kan si Velson ini di Malaysia kan, betul ya? Ya, Malaysia. Oke, Bibelmu berbahasa LAI atau Bibelmu apa itu? Bahasa tuyul ya. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu atau bahasa Inggris? Sorry. Bahasa Melayu, Bang. Bahasa Melayu atau dari LAI? Kan bingung kan dia. Ya udah lanjut, Bang, itu aja. Udah. Ya, saya tahu lah, Bang. Dari LAM Bapak berani begitu ya. Udahlah. Kasihan aku lihat kau tuyul. Ganti sama yang lain aja ya. Bang, cuma itu saja pertanyaan saya tadi, Bang. Apakah Allah itu di Al-Quran kamu, Bang, Allah itu menciptakan iblis. Kamu kata ya Allah itu menciptakan iblis, itu saja pertanyaan saya. Ini malah lari ke sana. Ya. Pertanyaan lain. Berarti iblis nggak diciptakan di tempat kamu ya? Berarti Ya, sama itu kayak saja. Tuhan ya? Berarti Tuhannya ada saingan iblis, betul? Saya izin keluar dulu bentar ya, Mualim ya. Yaudah, turunin dulu lah. Turunin dulu ya. Iya, makanya. Ya, makasih ya, Bang Velson ya. Makasih ya buat hiburan hari ini. Terima kasih banyak. Ya, siap. Semoga berkah. Amin. Salam toleransi, salam semuanya. Salam toleransi. Siap. Salam. Siap. Ya, ini bentar ya, saya naikin ya. Bentar ya, saya naikin. Siapa nih? Nah, coba saya lihat dulu tuyul di sini ada enggak ya? Bilmart Kristen atau Islam? Bilmart gimana? Bilmart ini ada Yakuble, apa namanya nih ya? Yakuble. Kalau ngantri di bawah biar saya diturunkan tak apa, biar ganti. Enggak. Cuma 2 orang yang berani naik ke atas ini. Siapa ya? Siapa ini? Yakuble. Ada nama Yakuble, ada Bilmart. Siapa yang mau naik ini? Alah, Yul, jangan lama-lama tuh, Yul, cepat. Siapa yang mau request? Tuh N70 aja naik tuh, N70 tuh. Hah? Gak ada yang berani naik ini. Raja Daud itu, Raja Daud, mana Raja Daud di sini? Sebentar saya cari dulu ya, Raja Daud.
Raja Daud. Mana Raja Daud di sini? Aduh. Lama banget lagi nih oten-oten ini. Mana ya? Ada di sini Molim, ini aja deh. Ini siapa nih? Ini Islam atau bukan ya? Nih Bill Mart. Namanya oten sekali soalnya. Nih, bentar. Yakobus. Nah ini. Halo bro, Bill Mart, Muslim, Kristen, Bill Mart. Halo, ya. Ya, halo, Muslim atau Kristen, Bill Mart? Kristen ya. Oke, saya tinggal ya. Silakan ngobrol ya sama yang lain ya. Bang Mualim Andi izin ya. Mualim Sugi izin ya. Saya keluar dulu sebentar. Saya tinggal ini enggak di layar ya. Lanjut. Siap. Lanjut. Iya. Ini room apa ini Pak? Mohon izin. Room diskusi Bang. Islam Kristen Bang. Oh. Kalau Kristen saya dialog Bang. Tidak punya teologi saya yang mumpuni. Tapi saya mau tanya aja. Ya nggak apa-apa, kita sharing aja. Anda mau bertanya atau mau ditanya gitu aja. Kalau ditanya saya mungkin barangkali tidak mampu untuk menjawab. Oh ya sudah, silahkan tanya aja. Nah, begini Bang, bapak-bapak sekalian kan, Islam itu menyembah Tuhannya Yahudi kah atau Tuhannya Islam? Islam itu menyembah Tuhan yang menciptakan jagat raya dan seisinya ini Bang. Tuhan yang menciptakan jagat raya dan segala isinya. Ya, dan segala isinya ini ya Bang. Aku dengar-dengar Islam kan ada percaya juga Taurat. Iya kan? Nah, iya. Itu kan yang membuat Taurat itu kan Tuhannya Yahudi. Bagaimana itu, Pak? Bukan, Tuhan sang pencipta alam jagat raya, Bang. Bukan Tuhannya Yahudi aja, Bang. Karena sebelum ada Yahudi sudah ada Tuhan, Bang. Sebelum ada Yahudi, ya betul itu sudah ada Tuhan. Iya, sudah ada Tuhan. Jadi jangan dibilang itu Tuhannya Yahudi aja. Itu Tuhan seluruh alam itu. Oh, itu Tuhan yang pencipta jagat raya, Bang. Oh. Tapi Tuhannya Yahudi itu kan apa namanya? Yod-Heh kah? Iya. Hah? Sedang Tuhannya Islam kan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Tuhannya Yahudi. Anda tahu nggak artinya Yod-Heh? Kurang tahu aku. Nggak tahu. Arti Yod-Heh itu dia yang kekal atau dia yang ada sebelum semuanya ada. Nah, kalau di Islam itu termasuk namanya Asmaul Husna. Di mana dalam salah satu Asmaul Husna Allah 99 nama itu ada yang dinamakan Ya Hayyu. Dia yang hidup kekal. Iya. Sama toh, Bang? Oh, gitu ya. Iya. Oh, dari dulu saudara kita Muslim menyembah yang pencipta itu ya? Gimana putus-putus, Bang? Dari dulu berarti Muslim sudah menyembah Tuhan pencipta alam itu ya? Iya, sejak Nabi Adam itu Muslim, Bang. Oh, gitu ya. Iya. Sejak Adam itu Muslim. Anda tahu arti Muslim enggak? Belum tahu, Bang. Nah, Muslim itu artinya berserah diri kepada Tuhan. Nah, Adam apakah tidak berserah diri? Tentu. Dia berserah diri kepada Tuhan. Semua nabi itu berserah diri kepada Tuhan. Makanya dia itu Muslim, Bang. Adam itu ya? Iya. Jadi Adam itu Muslim, Pak ya? Muslim. Termasuk Yesus, Pak. Termasuk Yesus juga Muslim. Iya. Tapi Yesus bilang siapa yang menyangkal aku Tuhan dan Kristus itu nggak ada ayatnya. Bisa sebut ayatnya siapa yang menyangkal aku Tuhan dan Kristus di mana itu?
Ada Pak, banyak itu, cuman saya tidak tahu persis. Oh enggak, saya ini hafal Bible Bang. Jangan dibohongi. Saya hafal Bible. Di mana ayatnya ada Yesus mengatakan siapa yang menyangkal aku Tuhan dan Kristus, nggak ada begitu Bang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan mati di dalam dosamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya akulah dia. Itu yang ada seperti itu Bang. Kalau mengatakan aku Tuhan dan Kristus, oh enggak ada seperti itu, enggak ada Bang. Jangan ditambah-tambah Bang, nggak boleh. Aku ini kan Kristen juga, cuman enggak hafal juga saya. Ya itu, mungkin Anda ini mendengar kata-kata dari pendeta atau siapa yang sebenarnya itu hanya ditambah-tambahi saja supaya Yesus itu jadi Tuhan. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengatakan seperti yang Anda katakan itu. Aku Tuhan dan Kristus, nggak ada seperti itu. Bukan, siapa yang menyangkal aku Tuhan, dia itu antikristus, begitu Pak? Nggak ada. Yesus nggak pernah mengatakan siapa yang menyangkal aku Tuhan, nggak ada seperti itu Bang. Kalau masalah Bapak tadi kan bilang baca Alkitab. Jangankan Bapak ahli Taurat aja Pak, sudah sebutannya ahli Pak, menyangkal Kristus juga Pak. Kalau itu. Iya, ahli Taurat itu orang-orang Farisi itu dia itu bukan masalah menyangkal ketuhanan Yesus. Dia jangankan ngaku Tuhan, ngaku Nabi aja mereka tidak percaya Bang. Iya makanya. Bukan ketuhanan yang disangkal, benar. Yang disangkal oleh orang-orang Yahudi itu bukan ini bukan masalah ketuhanan, tapi masalah kenabian Bang. Oh tidak Pak. Ketika Yesus katakan aku adalah Bapa, aku dari surga, kamu dari dunia. Nggak ada. Yesus ngomong aku adalah Bapa, nggak ada Bang. Jangan ditambah-tambahi. Nah itulah. Jangan ditambah-tambahi, nggak ada. Pak Sugi, Bang Handi. Bukan saya ini hafal Bible Bang. Jangan dibohong-bohongi Bang. Saya izin dulu turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditambah-tambahi Bang. Nggak ada Yesus mengatakan aku adalah Bapa, itu nggak ada. Aku adalah Bapa sama, kan begitu. Aku adalah. Nggak ada ayatnya aku dan Bapak sama, itu nggak ada. Aku berasal dari atas, kalian dari dunia. Nah itu langsung Yahudi itu. Nah kalau itu ada, ada. Gini, sebenarnya yang berasal dari atas itu bukan cuma Yesus saja Bang. Para murid juga berasal dari atas. Anda lihat di dalam Yohanes 17 ayat 14. Segala firman-Mu yang aku sampaikan segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka menerima tetapi dunia membencinya, sama seperti aku bukan dari dunia. Itu dia tuh. Jadi para murid pun bukan berasal dari dunia, Bang. Lihat. Iya, saya makin gitu, Pak. Bahwa ahli, sudah sebutan ahli, Pak, itu sudah nggak main-main lagi. Ahli Taurat, ya kan? Tidak mengerti juga Yesus itu sebagai Mesias, kan begitu, Pak? Iya, karena Yesus ini menurut ahli Taurat ini, dia tidak memenuhi apa yang dinubuatkan di dalam kitab mereka, gitu. Oh gitu, Pak, ya. Iya, mau tahu ayatnya? Saya kasih tahu. Saya ini Bible berjalan. Nggak usah, Pak, nggak usah. Nah, bentar saya kasih tahu. Kenapa mereka itu menyangkal? Karena menurut mereka, ya, Yesus itu tidak memenuhi nubuat. Contoh di dalam Daniel 9 ayat 25. Semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Sekarang saya tanya, apa yang dipulihkan Yesus di Yerusalem? Iya, kan bangsa Yahudi kan menginginkan Mesias itu seperti pemimpin Pak Raja gitu loh, Pak. Jadi ya memang itu yang dinubuatkan, Bang. Anda lihat di dalam Yesaya 9 ayat 6. Coba nih ya. Nih. Seharusnya memang yang diinginkan memang seorang raja, bukan Mesias ecek-ecek. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya. Ini dia yang dimau tuh. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkan dengan keadilan dan kebenaran. Seharusnya ini terjadi pada Yesus. Tapi Yesus tidak memenuhi ini. Karena yang diharapkan orang Yahudi itu seorang raja sebagaimana Daud yang bisa mengembalikan Yerusalem,
ya, memulihkan kejayaan Yerusalem, mengusir penjajah Roma. Tapi Yesus nggak berbuat apa-apa di situ. Justru Yesus merengek ketika ditangkap di dalam Yohanes 18 ayat 36. Kerajaan, aku bukan raja di dunia ini. Kalaulah aku raja di dunia ini, tentulah kaumku akan datang untuk membelaku. Yesus bukan raja, sementara yang diharapkan Yahudi adalah seorang raja, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab mereka, Bang. Iya, itu yang diharapkan oleh Yahudi, kan begitu, Pak? Iya, berdasar kitab mereka. Tetapi tujuannya dia tidak berharap kosong. Ada nubuat seperti itu. Nah, sementara Yesus datang, dia nggak berbuat apa-apa. Bahkan dia dihabisi sama tentara Romawi, ya kan? Ya, kalau masalah Alkitab mungkin Pak, ya karena saya kan harus belajar dari Alkitab yang mengetahui Alkitab, Pak ya. Mohon maaf Pak ya, Pak Sugi ya. Iya. Jadi harus belajar dari menguasai Alkitab. Mungkin teologi berbeda Bapak kan dengan yang mengimani, kan begitu Pak? Ya, jadi itu. Iya, cuma iman Anda itu tidak sesuai apa yang ada di Bible gitu, Bang. Makanya tadi Anda mengatakan Yesus akulah Tuhan, akulah Bapa, itu nggak ada. Ya, Anda mungkin hanya dengar dari dongeng-dongeng pendeta sehingga Anda bawa ke ranah sini, ya nggak nyambung. Berhadapan dengan saya yang menguasai Bible, Bang. Makanya saya kan tidak mau bertanya Bible sama Bapak, ya kan begitu Pak? Karena saya tahu Bapak tidak mengimaninya, kan begitu. Jadi saya percuma tanya sama Bapak, percuma juga Bapak menerangkan kepada saya. Tetap saya tidak akan mengakui. Sudah saya katakan tadi kan ahli Taurat saja tidak mengakui Kristus, apalagi Bapak yang masih belajar aja juga, kan begitu Pak? Kan sudah saya katakan. Kenapa mereka tidak mengakui Yesus? Ada jawabannya. Yesus tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi standar yang mereka harapkan sebagaimana yang tertulis dalam kitab mereka. Ya, itu yang jadi masalah, Bang. Iya, keinginan dunia kan begitu. Loh, bukan keinginan dunia, ini keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan. Yesus datang kerajaan Allah, Pak. Bukan kerajaan dunia. Tapi Yesus datang ke dunia itu tentang kerajaan Allah. Itu yang garis pokoknya, Pak. Berarti Yesaya 9 ayat 6 ini bohong dong? Iya, kerajaan Allah itu, Pak. Bukan, ini kerajaan Daud, Bang. Coba baca baik-baik. Ini kerajaan Daud. Daud itu raja real. Raja yang mempunyai teritorial, mempunyai kekuasaan, mempunyai tentara, ya, mempunyai wilayah. Itu Daud. Itu yang dinubuatkan dalam kitab ini, tapi faktanya bagaimana? Yesus tidak memenuhi kriteria ini, gitu loh. Kalau kita Pak Sugi berbicara tentang Allah Pak, jauh sekali. Kita ini ciptaan Pak, menyelami aja kita Pak tidak makan mampu kemahakuasaan Allah, kan begitu Pak. Hanya iman yang mampu menyelami kemahakuasaan Allah itu, kan begitu. Itu bagi saya. Jadi saya bukan mau